untuk lompat-lompat, berdiri patung macam tongkat-tongkat. Kau cacing boleh, kakakku anu pele. Aku bayar tapi ingat, suta bakar kasih minyak. Kau tambah laju-laju macam suku gas jatuh. Belum cuci muka, pengaruh tamang dah fitnah. Dia soda karya, mas sayang orang puno yang sampai pinggang manutu, sampai rata buku-buku. Operator naikkan lagu, sorry tong bukan pecandu. Mari gotong tambah gas, jangan orang selapas. Operator ini sopas marse naik di bas. Semoga ngana dengar samang yang numpang tenar. Kurang apa selama ini sampai ngana hianati. Ngana suka ini, kita suka itu. Mari coba goyang spekul. Lempar pinggang, 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 lempar pinggang. Om pimpa alayum kabrek, manusia ngana cuma kuat nebeng. Yeah, hands up. Come on everybody, clap your hands. Aye, it's for me. Next. 2, 3, 3. With a skinny with a Pengaruh tamang dah fitnah. Dia soda karya, mar sayang orang puno yang sampai pinggang manutu, sampai rata buku-buku. Operator naikkan lagu, sorry tong bukan pecandu. Mari gotong tambah gas, jangan orang selapas. Operator ini sopas marse naik di bas. Semoga ngana dengar samang yang numpang tenar. Kurang apa selama
suka ngopi, Rano suka ngeteh. Saya susu bantal, batal, 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 Rano Sweetbird, susu bantal, with a skinny with a prick. Bondi. Bikin adek gila. Kakak Endah sayang, ada cuma suka kakak Endah. Kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, cuma kakak Endah. Kakak Endah sayang, ada paling cinta kakak Endah. Kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah, kakak Endah manis.
Cowok alo, kakak Endah DP nama. Sungguh mati ada yang ndak mau lupa pak kakak Endah. Yang baking ada selalu dapat ingat. Kakak Endah senyuman manis, baking ada gila. Kakak Endah sayang. Cowok alo, kakak Endah DP nama. Sungguh mati ada yang ndak mau lupa pak kakak Endah. Yang baking ada selalu dapat ingat. Kakak Endah senyuman manis, baking ada gila. Ada cuma suka kakak Endah, 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 cuma kakak Endah. Kakak Endah sayang, ada paling cinta kakak Endah, 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 kakak Endah manis. This DJ is breaking all the knobs off. Let's go.
Hai pemirsa Carang TV, selamat sore menjelang malam. Ketemu lagi dengan Katong di program Baca Rita 1 jam ke depan. Pastinya Katong akan hadir dengan meriak beberapa berita yang ada di Carang TV pastinya ya. Dan saya April sebagai host di sini dan ada dengan rekan-rekan saya. Yep, ada Putri Niki di sini. Dan ada Alindia juga di sini. Sama ada Sandi di sini. Ya, bukan Mas Sayur ya. Oke, dan ada dua berita pilihan yang sudah kita siapkan untuk pemirsa Carang TV yang sedang menonton kita hari ini. Anyway, selamat hari Minggu, selamat Akhir pekan terakhir iya. juga. Iya benar. Di bulan ini ya, bulan Juni. Gimana? Kantong masih aman? Tentu tidak. Oh, sungguh tidak. Ada demo ya kantong-kantong ya. Oh iya iya. Loh, kalian masih ada kantongnya? Waduh. Ngomongin demo ya, beberapa hari lalu atau beberapa pekan lalu tuh ada demo besar-besaran di Balai Kota Ambon ya. Bener-bener. Nah, aku sempat langsung lewat aja, juga ngeliatin. Iya, kita ke berita pertama dulu. Untuk berita yang pertama langsung aja. Tetap pantengin Carang TV, Katong TV. Pemkot Ambon lakukan pembongkaran lapak PKL di Pasar Gedung Putih Mardika. Pemerintah Kota Ambon mengerahkan puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan pembongkaran lapak jualan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gedung Putih Mardika pada hari Kamis 24 Juni 2021. Pembongkaran juga menggunakan 1 unit alat berat yang sudah ditempatkan sejak hari Rabu 23 Juni malam untuk memperlancar proses pembersihan lokasi dari sisa-sisa reruntuhan lapak. Personil TNI dan Polri diterjunkan mengawal jalannya proses pembongkaran guna memperlancar pekerjaan revitalisasi pasar tradisional modern Mardika yang saat ini memasuki awal pembangunan. Proses pembongkaran sempat diwarnai aksi penolakan dari pedagang kaki lima dan mahasiswa, tetapi tidak menghalangi jalannya eksekusi tersebut. Beberapa pedagang juga secara mandiri melakukan pembongkaran lapak jualan mereka sendiri. Walaupun pedagang sangat menyetujui pembongkaran pasar Mardika untuk direvitalisasi dengan pasar yang baru, namun ada juga sebagian yang melayangkan protes dan bersikeras tidak ingin direlokasi ke pasar translokasi dengan pertimbangan jarak tempuh yang cukup jauh serta sepinya aktivitas pasar di lokasi tersebut. Selama waktu revitalisasi pasar Mardika, pedagang untuk sementara dipindahkan ke sejumlah pasar yang disiapkan oleh pemerintah, yakni Pasar Apung, Pasar Tantui, dan Pasar Transit Paso. Diketahui revitalisasi pasar tradisional Mardika Kota Ambon dibangun dengan konsep modern yang terintegrasi dengan areal komersial untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok sekaligus akses transportasi. Bangunan Pasar Mardika bakal digarap lebih modern dengan tinggi 4 lantai, di mana tahap pertama pengerjaan dimulai Juni 2021 dengan mengosongkan seluruh areal dari PKL guna memperlancar proses pekerjaan. Revitalisasi pasar multi-years ini dibangun dengan konsep 4 lantai di atas lahan seluas 7,29 meter persegi, diperkirakan dapat menampung kurang lebih 2.000 los dan kios jualan. Lantai 1 pasar itu nantinya mampu menampung sebanyak 586 meja los pedagang, 20 unit kios termasuk pos keamanan, musola, dan juga parkiran motor dan mobil. Sedangkan lantai 2 terisi 742 unit meja los, lantai 3 akan dibangun 389 unit kios, dan lantai 4 dibangun ruang dagang, yakni kios 146 unit, los 104 unit, ruang pujasera masing-masing 10 dan 12 unit. Pasar ini diharapkan dapat menampung pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan, sehingga seluruh aktivitas jual beli berlangsung dengan baik. Hai pemirsa Carang TV, dan kembali lagi seperti yang tadi sudah dilihat ada cuplikan dari berita Carang 8 di Carang TV mengenai hari pertama pembongkaran pasar di Mardika pastinya ya. Oke.
Bagaimana Bapak Ibu yang suka belanja di pasar, apakah ada timbul kekecewaan ketika melihat pasar di Saya lebih ke kaget ya. kaget ya, kenapa? Kagetnya apa nih? Ya kaget kayak karena kan sebelumnya nggak tahu kan. Oh, nggak tahu. Aku adalah orang awam Kurang gitu. informasi Iya, ya. aku orang awam gitu kan. Karena memang ke pasar nganterin mamah kan, nyampe di sana kok ini ada rame-rame apa gitu. iya. Ternyata ada pembongkaran gitu. Iya. Iya sih, tapi kalau misalnya kayak kita yang sering-sering ke pasar, oh ketahuan banget ya. Iya. Ya ketahuan ya. Terus udah punya tidak ke pasar. terus udah punya langganan di situ kan pastinya kita harus nyari Oh, iya, lagi iya, langganannya ya. Karena kalau nyari ke tempat lain kan belum tentu kita harga langganan kan kadang-kadang beda ya. Beda. Ibu-ibu sekali jiwanya ya. Iya, benar. Iya, dan di berita tadi juga sempat kita lihat kalau misalnya ada prosesnya lancar, tapi di awal-awal tuh ada sempat perlawanan ya, tapi sejauh ini aman jaya aja sih. Oh, tapi sempat ada perlawanan ya? Ya iya sih, Anda kalau nggak tahu sama sekali tentang dunia ini. Aku menjadi orang yang kayak nggak tahu aja yang mewakili, Ah, yang gitu, nonton gitu ya. kan. Makanya aku nanya, kok bisa ada perlawanan? Kenapa? Iya, karena pastinya mungkin dipindahin ke 3 tempat yang pastinya lokasinya juga jauh gitu kan. Oh, mungkin mereka udah nyaman juga, udah. Mungkin pelanggan mereka udah tahu tempat mereka jualan di situ gitu kan. Gitu. Biasanya kan gitu kan, kita kalau Iya. udah nyaman sama sesuatu, sama seseorang, Hashtag kalau curhat, kalau dia disuruh curhat. move on tuh agak susah gitu kan. Jadi emang sedih. Aku turut merasakan karena aku pernah ada di posisi yang kalau udah nyaman tuh susah. Udah cukup. Enggak gitu kan. Cukup. Tidak kuat menerima hal ini. Tapi demi revitalisasi pasar agar lebih baik Kemajuan gitu juga kan. gitu kan. Dan jalanan juga pada rapi kan. Kalau Iya, saya iya. kan pengguna angkot, jadi kalau misalkan naik angkot ya suka kasihan juga kadang angkot kan yang jualan di pinggiran jalan ya suka sering jadi korban kan. Iya, Jualan benar. disenggol. Pernah ibu jualannya disenggol juga. Bukan, dia lebih ke yang nyenggol sih. Terus karena tidak tertata jadi macet kan di terminal jadinya. Apalagi kalau siang-siang. Men, itu macet Udah terus panas panas. kan? Bener. Uap. Oh, udah. Iya sih sudah. Iya kan? Iya Jadi sih. itu untuk apa ya? Biar nggak macet juga, biar yang jualan juga nyaman, orang yang belanja di situ juga nyaman gitu kan? Iya, terus juga pokoknya lebih rapi aja. Itu jadi Lebih enak. rapi Bener. ya. Nah, Iya. kayak aku ngeliatin kamu. Aku kenapa? Kurang rapi. Aku kurang rapi. Aku sih bukan aku yang nggak rapi, hidupku yang kurang rapi. Mantap. Oke, pemirsa Jarang TV, apa pendapat Anda soal pembongkaran pasar? Tapi kita berharap sih ya, untuk kenyamanan kita bersama, semoga berjalan dengan lancar revitalisasi pasar ini. Juga semoga para penjual, ya, para pedagang, pembeli semuanya juga mendapatkan kenyamanan yang sama. Pasti. Bener. Tapi yang tadi video yang kita react itu memang pembongkaran hari pertama ya? Ya. Itu di bagian Gedung Putih ya? Iya sih. Bener-bener. Iya, Itu aku- tempat saya belanja baju Oh, bekas. Oh gitu ya? Iya. Aku orang yang jarang tahu alamat-alamat di sana, jadi itu Gedung Putih ya Itu Pak ya? Gedung Putih. Aduh, ibu ya. Murah-murah ya? Kesana malah takut hilang. Oh gitu ya? Kalau saya takut hilaf. Iya sih, kasihan kantong juga ya kalau hilang ya. Aduh. Murah-murah. Ya, berarti kalian juga pasti merasakan hal yang sama ya. Iya, bener. Oke, pemirsa Carang TV ya, itu dia berita pertama dari Carang TV yang Carang 8 yang baru saja kita react ya. Dan Benar. seperti biasa masih ada berita lainnya ya. Untuk pemirsa Carang TV yang ada dan penonton Bacarita. Lanjut ke berita kedua ya, masih tetap di Carang TV. Katompung TV. Pembelajaran tatap muka di Ambon tunggu izin wali kota. Dinas Pendidikan Kota Ambon telah melakukan berbagai kesiapan
untuk penerapan pembelajaran tatap muka pada sekolah SD dan SMP pada wilayah Kota Ambon. Namun semuanya masih menunggu izin dari Wali Kota Ambon, mengingat saat ini zonasi Kota Ambon masih dalam zona orange. Ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Senin, 21 Juni 2021. Ia menegaskan zona COVID-19 Kota Ambon yang semakin tidak pasti, di mana Kota Ambon masih belum keluar dari zona orange. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kota Ambon belum memastikan penerapan sekolah tatap muka yang direncanakan dimulai tahun ajaran baru ini. Namun hal itu belum dapat diterapkan karena melihat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menurun. Salatalohi juga mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Ambon akan mengikuti instruksi langsung dari Wali Kota, mengingat sampai dengan saat ini Wali Kota Ambon Risat Wahenapesi belum memberikan kepastian tentang pembelajaran tatap muka karena pertimbangan lain termasuk zonasi Kota Ambon yang tidak menentu. Diakuinya untuk saat ini, seluruh persiapan untuk sekolah tatap muka telah dilakukan pada setiap SD maupun SMP di Kota Ambon, termasuk pembatasan jumlah murid 50%, namun semuanya harus berdasarkan instruksi Wali Kota. Kalau tatap muka belum bisa dipastikan karena berkaitan dengan zona kota yang semakin tidak pasti toh. Nah, dari ini kan masih zona orange, jadi kita belum bisa memastikan itu. Kalaupun kepastiannya di kita, tapi kalau Pak Wali belum memberikan izin, saya kira belum bisa pelaksanaan untuk bulan Juli tahun 2021. Berarti yang semester ini dibatalkan memang? Ya, belum dipastikan. Kalau dibatalkan belum, karena kita sudah melakukan seluruh persiapan, Pak. Ya, persiapan di sekolah-sekolah sudah semuanya, tinggal kita menunggu izin. Kalau Pak Wali ya kasih izin, ya kita jalankan. Tapi selama belum ada izin, belum bisa. Pantauan tim DMS Media Group di beberapa lokasi telah terlihat persiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah sudah dilakukan, diantaranya dengan membuat sekat menggunakan plastik transparan antara tempat duduk satu dan tempat duduk siswa lainnya sebagai salah satu persyaratan protokol kesehatan yang diperintahkan untuk sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Oke, teman baca cerita pemirsa Caren TV di mana saja kalau kamu berada tadi. Kenapa mau meliput banget Bu hidupnya ngomongnya? Speechless sama beritanya ya? Iya, speechless. Kenapa kamu kangen sebagai, sekolah? Sebagai anak murid teladan dulunya. Oh ya. Tuhan, bohong itu dosa. Mohon maaf, saya dulu peringkat 1 dari belakang. Aduh, ngomongin soal. Seru emang kalau ingat-ingat masa sekolah. Iya, emang seru, ya kan? Apalagi pas kita masih belum tahu lipstik, gitu kan? Oh iya, bener. Foto-foto lama kamu banyak. Malu saya aja. Tapi ini apa ya? Berita ini juga menurut aku juga apa ya? Yang ditunggu-tunggu banyak orang juga sih, banyak ibu-ibu di luar sana gitu kan yang sudah. Kalau di aku sih banyak yang ngeluh kayak ini anak-anakku kok belum pada ke sekolah, belum pada sekolah gitu-gitu, belum pada tatap muka gitu-gitu, banyak yang bilang. Iya, terus yang kayak misalkan gara-gara ini juga apa namanya? Pendaftaran Punya adik kan yang masih sekolah kan? Iya, pendaftaran online jadi banyak orang tua tuh yang ribet juga kan. Iya, masalah internet dan segala macamnya kan. Kalau kamu sendiri kalau punya adik kan di rumah yang masih sekolah, apa emang segitu terkendalanya dengan masalah internet dan lain-lain gitu? Internet syukur lah ya, kayak misalkan kan di rumah ada wifi ada wifi-nya. Oh iya, Pak wifi tetangga bukan? Aman lah ya.
misalkan udah terbiasa dengan jam sekolah yang jam 7, tapi kalau misalkan udah biasa di rumah kan kadang suka-sukanya mereka. Karena kalau ditegur suka ngambek balik ke kakaknya, jadi kayak dulu aku nggak kayak gini, jadi kesel gitu. Tapi ya sejauh ini lancar sih ya, kayak misalkan pembelajaran, terus ada kayak ulangan, dan kadang juga ada guru kok yang ke rumah. Oh iya. Aku tahu sih kalau soal itu. Di beberapa daerah ya, ada beberapa sekolah yang menerapkan ibu gurunya tuh house to house gitu. Jadi Tapi kalau untuk April sendiri yang punya anak di rumah gimana? kebetulan ya anak-anak aku tuh pintar, dilihat aja tuh udah tahu gitu kan. Iya, soalnya tatapan kamu kan penuh dengan tekanan. Tapi asli sih, tapi kalau misalnya untuk pemberlakuan sekolah tatap muka kayak zaman-zaman masih covid kayak gini, apalagi kalau Kota Ambon sih masih di zona orange. Masih zona orange sih. Kembali lagi ke zona orange sih lebih ke. Jadi kayaknya mungkin itu yang jadi pertimbangan tersendiri juga. Iya, benar. Tunggu izin dari Pak Wali kan. Iya. Tadi sih kata dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon ya, katanya masih belum ada, jangan dipaksakan ya. Kalau misalnya dipaksakan juga kita kan nggak tahu nih ya kan kedepannya kayak gimana. Jadi ya gitulah ya, bersabar ibu bapak di rumah untuk mengajari anak-anaknya. Kakak-kakaknya juga kan? Ya iya sih. Apa yang udah jadi paman atau tante? Iya. Turut merasakan. Iya, turut merasakan. Sebenarnya yang merasakan itu sebenarnya kan kalau misalnya dari awal kita tetap taat sama protokol kesehatan, pasti sekolah juga udah bisa mulai tatap muka. Even dengan beberapa peraturan yang mungkin 50% dari kelas atau semuanya. Cuman karena kondisi yang sekarang pada Piala Eropa itu kan yang bikin kita jadi naik ke zona orange ini masih kan. bandel-bandel juga masih banyak. Ya ampun. Aduh. Gila nggak sih? Itu sebenarnya tuh jadi keresahan, bukan cuma keresahan pemerintah tapi juga masyarakat. Masyarakat, bener. Karena untuk beberapa orang seperti aku ya. Loh, bukan kamu saja, kameramen. Yang kita tuh menganggap itu penting protokol kesehatan gitu kan, tapi ternyata untuk orang lain tuh diabaikan sehingga kita akhirnya harus kembali lagi ke zona ini. Kita jadinya kena dampak juga gitu. Jadi kamera zoom. Buat bapak ibu yang ada di rumah sana, kalian kalau nonton bola, ya udah nonton aja, selesai nonton istirahat gitu kan. Jangan ada yang namanya enggak, bukan lebih ke kayak kumpul bikin keramaian gitu kan. Itu kan emang udah dilarang. Itu kan udah ada protokol kesehatannya juga gitu kan. Jauhi keramaian, kerumunan gitu-gitu. Iya. Ya kan kita bukan berarti nggak ada kemajuan dalam beberapa tahun ini ya, tapi ada, tapi ya udah kitanya aja yang teledor gitu kan. Karena beberapa negara juga ternyata udah bebas dari masker gitu kan. Harusnya kita bercontoh dari itu. Yang balik lagi tatap muka sekolah gitu kan, ada beberapa negara. Wisuda massal. Iya, gitu. Itu kita karena masih online aja. Iya kan, kesian. Jadi pokoknya pasti bapak ibu di rumah, teman-teman Bacarita di rumah juga pasti rindu yang namanya keluar rumah tanpa masker. Ya, even pun tetap pakai masker tapi rindu ya namanya suasana dulu ya saat kita sebelum pandemi. bersosialisasi lagi sama teman-teman di sekolah gitu kan. Nah, kayak gitu tuh kayaknya mungkin yang masih antisipasi sama pihak pemerintah sama pihak sekolah juga ya. Iya sih. Karena kan kalau misalnya untuk taraf tingkat SD aja gitu, untuk kita aja kadang-kadang tuh masih kayak di alam bawah sadar kan masih sempat megang tangan ya kan. Kadang-kadang ditabok. Iya lah, saking serunya gitu ya ngobrol gitu. Tanpa alam bawah. Di alam sadar kan. Aku juga kalau pacar tuh suka. Udah. Cukup Anda. Manusia dari planet Namek. Jadi makanya mungkin kayak gitu tuh yang masih dipikirkan lebih matang lagi bagaimana caranya untuk membuat anak-anak tuh benar-benar bisa ngikutin protokol kesehatan gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah bercanda-canda sambil main gitu kan. Pastinya kan pasti ada sentuhan kan dan segala macam pelukan ya kan. Jangan kayak gitu deh kita. Kalau misalkan makan paling ya lupa nih udah saling bagi, padahal kan itu ya tangan belum bisa dulu kayak gitu kan. Kayak nyuci tangan aja gitu tuh masih sering lupa gitu. Nah kayak gitu tuh mungkin apa ya, tingkat resikonya kan masih tinggi ya. Masih itu tinggi yang banget jadi sih. pertimbangan sih ya. Yes, benar. Jadi ya kita sih semuanya berharap ya, bukan cuma pemerintah tapi masyarakat juga berharap agar ini cepat berlalu pandeminya biar kita bisa bebas-bebas aja ya, tapi bukan solo vibe ya. Judul lagu, aduh penyiar radio gitu, wawancara. Oke, yang pasti
kita sebagai generasi yang sekolah di sekolah kan. Iya benar. Sangat Kita juga lulus, merayakan kelulusan di sekolah. Euforianya, waduh. Aduh, apa berasa kabar banget. ya? Adik saya yang baru naik kelas 3 SMP, terus lulusnya dari rumah aja. Aduh, itu sedih banget sih, gitu. Kita dulu kan waktu lulus, waduh euforianya tinggi banget. Iya. Gitu kan. Tapi daripada nggak lulus ya. Iya. Iya sih. Online aja ya. Iya dong, daripada tidak lulus dong. Mohon maaf dong. Oke, dari pemirsa Carang TV, ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan ingat harus tetap menjalankan protokol kesehatan, harus tetap jaga jarak, pakai masker ya. Kalau kata dokter paru-paru ya yang videonya sempat beredar ini, sekarang masker kalau bisa dipakai 2 lapis ya kan, karena mengingat adanya mutasi dari COVID-19 ini ya. So pintar banget aku. Iya, varian barunya itu cepat sekali menyebarnya, cepat sekali menularnya. Jadi kita juga harus ekstra hati-hati, apalagi sekarang lagi naik kan kasusnya di Kota Ambon. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, thank you udah pada nonton, tapi kita belum pamit karena kita ada video ketiga. Video ketiga ini sempat di-up di beberapa sosial media ya, seputar Cristiano Ronaldo ya. Dia tahu nggak Cristiano Ronaldo, Alin? Nggak tahu ya? Tidak mungkin tidak tahu dong. Ya, karena dengan followersnya yang 300 juta itu tuh bisa berdampak. Even dia cuman mindahin botol minuman gitu. Nah, pokoknya nanti kita bakal lihat dulu ya. Iya, kita bakal lihat videonya Cristiano Ronaldo seperti apa. Jadi tetap pantengin Carang TV. Katong TV. Tegula. Tegula. Yes. Mama cerita. Dulu ya. Udah minum tadi hari ini. Enggak kuat. Mama cerita bagaimana dengan Cristiano Ronaldo Kota Ambon. Versi lokal ya. Iya, dia Wah, kalau versi lokalnya lokal sekali. lokal banget, sumpah itu. Kalau yang lagi viral banget itu ya. Iya, kalau yang asli kan dia ngangkat minuman air mineral itu kan. Kalau kita kan teh gula. Jadi kalau lupa minum teh gula hari ini. Teh gula, colo-colo sagu. Tapi gitu ya, orang kalau emang udah apa ya, pengikutnya banyak tuh bisa langsung berdampak gitu ya. Gokil. Kalau yang tadi pengikutnya dajal semua. Dia nggak ada ya. Kalau dia ada sih, Cristiano Ronaldo. Padahal enak sekali kalau ada. Kalau ada tuh, waduh, mantap. Oh, saya tahu. Jadi brand ambassador teh gula ya. Tapi seru-serunya kan emang enak minum teh gula gitu. Iya, bapak-bapak di rumah gitu kan. Iya. Bu, teh gula saya mana gitu. Tapi kan. untuk Cristiano Ronaldo yang mungkin mama papanya lagi nonton ya. Mohon maaf bapak-bapak kamerawan. Video yang tadi jangan sampai dilihat Cristiano. Malu kita. Tapi abis ini sih auto kayaknya yang nonton langsung bikin teh gula deh. Iya. Karena memang teh gula itu mantap kalau sore-sore ya, dicobain sama cemilan ya. Kasbi goreng. Kasbi goreng. Pisang goreng. Bebengka. Kacanya juga pas ya. Ujang-ujang tuh, aduh enak sekali. Aduh, ya. Sambal, udah Wah itu pas. langsung tuh peningkatan penjualan bebengka dan teh gula tinggi.
sini jualan aja deh. Sore-sore kan biasa ada yang teriakin kan, terus pakai nada gitu kan. Kasbi goreng panas-panas gitu kan. Mengka panas-panas. Aduh, tapi itu sempat trending banget di Twitter ya. Kalau misalnya Tamang Bacarita tahu atau pengguna Twitter pasti tahu banget kalau misalnya video yang beredar itu ya, yang hanya sepotong dari sepanjang itu ya. Kalau Cristiano Ronaldo mengangkat salah satu botol minuman bersoda ya, terus diganti sama air mineral, itu bikin perusahaannya tuh jadi merosot anjlok 57 asetnya. triliun. Segi. Aku geser aja tuh nggak ada. Emang kayaknya kalau dari kamu harus dijauhin, Mam. Iya, yang ada dituntut balik saya. Bener. Jadi malu saya. Tapi memang euforia Piala Dunia juga, Euro juga lagi tinggi-tingginya Kota Ambon, gitu kan. Jadi buat teman Bacarita mungkin yang ngikutin apa ya persepak bolaan duniawi ini gitu kan, pasti udah tahu banget lah Cristiano Ronaldo tuh kayak gimana gitu kan. Aku sih berharap kalau dia bisa ini sih ngangkat jangan air mineral gitu, kayak apa gitu, ikan asar kalau kita harus pangan lokal ya. Iya bener, ikan asar galala gitu kan, bagus. Sayangnya jauh ya. Jauh banget. Tadi Cristiano Ronaldo tadi cocok tuh kalau angkat ikan asar. Iya, itu plot twist banget sih. Gede banget. Lebih ke nggak boleh dia ngangkat tegula. Apa dong? Asar dong, ikan asarnya. Proses pembuatannya. Tiba-tiba kan di background. Asar gitu kan. Aduh, tapi yakin dan percaya Cristiano Ronaldo lagi nonton sih ini. Dia lagi cek di live sih. Dia pasti lagi senyum-senyum sendiri. Anda, Cristiano Ronaldo. Anda kabur kan? Dia tuh lebih ke malu ya nonton diri sendiri gitu kan. Ya udah kabur dulu aja. Iya, kira-kira di video tadi aja dia udah menyemburkan diri di tegula gitu. Aduh, yang pasti itu video hype banget ya. Yang pastinya ada video-video hype lainnya nanti di minggu-minggu berikutnya untuk semua Tamang Bacarita atau pemirsa Carang TV yang selalu pantengin Bacarita tiap minggu pastinya. Ya, aduh gimana abis ini bikin tegula? Iya, harus dong ya. Abis bikin tegula, abis itu jangan lupa belajar. Iya, karena kan belum tatap muka, masih online. Betul. Ya. Dan yang pasti tetap jaga protokol kesehatan, kopi pasar. Iya, benar. Jadi buat semuanya terima kasih sudah nonton Ketong selama kurang lebih berapa hari ya? Mohon maaf besok-besok ada jam di sini ya Bapak. Udah menemani minggu sore jelang-jelang malam ini masuk malam, kalau orang Ambon bilang masuk malam, kata bawa Tamang Bacarita. Nantinya di program berikutnya. Aduh, di zoom banget, kaget. Di program Bacarita. Gua ngomong April. Di program Bacarita edisi berikutnya nanti akan ada video-video viral lainnya, juga beberapa berita yang pastinya akan diperbincangkan di sini ya oleh yang tidak expert. Oke, dan selamat menikmati teh sorenya bersama keluarga, juga waktu sisa malam ini sampai besok mau kerja lagi ulang hari Senin. Iya, jangan lupa ya kalau misalnya kalian hari Minggu sudah bersantai ria ke pantai, ke pemandian air panas, sudah berlibur bareng pacar, jangan lupa besok Senin. Dan yang pasti masih tanggal tua. Ya, belum gajian. Hidup Anda masih sengsara. Oke, dan April dan tiga rekan ya. Bukan anak buah ya. Anak buah. Ada Putri Niki, ada Lindia juga. Sama Sandi di sini. Ketong Ampa pamit, satu masih dalam angan-angan. Plus Cristiano Ronaldo yang Iya, sama Cristiano Ronaldo juga pamit ya. Dia lagi bikin teh gula, lagi celupin. Ketong pamit, selamat berakhir pekan, selamat menikmati minggu kerja baru nanti, dan sampai ketemu di edisi berikutnya di program Bacarita hanya di Carang TV, Katongpung TV.
Gula. Gula. Pemkot Ambon lakukan pembongkaran lapak PKL di Pasar Gedung Putih Mardika. Pemerintah Kota Ambon mengerahkan puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan pembongkaran lapak jualan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gedung Putih Mardika pada hari Kamis 24 Juni 2021. Pembongkaran juga menggunakan 1 unit alat berat yang sudah ditempatkan sejak hari Rabu 23 Juni malam untuk memperlancar proses pembersihan lokasi dari sisa-sisa reruntuhan lapak. Personil TNI dan Polri diterjunkan mengawal jalannya proses pembongkaran guna memperlancar pekerjaan revitalisasi pasar tradisional modern Mardika yang saat ini memasuki awal pembangunan. Proses pembongkaran sempat diwarnai aksi penolakan dari pedagang kaki lima dan mahasiswa, tetapi tidak menghalangi jalannya eksekusi tersebut. Beberapa pedagang juga secara mandiri melakukan pembongkaran lapak jualan mereka sendiri. Walaupun pedagang sangat menyetujui pembongkaran pasar Mardika untuk direvitalisasi dengan pasar yang baru, namun ada juga sebagian yang melayangkan protes dan bersikeras tidak ingin direlokasi ke pasar translokasi dengan pertimbangan jarak tempuh yang cukup jauh serta sepinya aktivitas pasar di lokasi tersebut. Selama waktu revitalisasi pasar Mardika, pedagang untuk sementara dipindahkan ke sejumlah pasar yang disiapkan oleh pemerintah, yakni Pasar Apung, Pasar Tantui, dan Pasar Transit Paso. Diketahui revitalisasi pasar tradisional Mardika Kota Ambon dibangun dengan konsep modern yang terintegrasi dengan areal komersial untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok sekaligus akses transportasi. Bangunan Pasar Mardika bakal digarap lebih modern dengan tinggi 4 lantai, di mana tahap pertama pengerjaan dimulai Juni 2021 dengan mengosongkan seluruh areal dari PKL guna memperlancar proses pekerjaan. Revitalisasi pasar multi-years ini dibangun dengan konsep 4 lantai di atas lahan seluas 7,29 meter persegi, diperkirakan dapat menampung kurang lebih 2.000 los dan kios jualan. Lantai 1 pasar itu nantinya mampu menampung sebanyak 586 meja los pedagang, 20 unit kios termasuk pos keamanan, musola, dan juga parkiran motor dan mobil. Sedangkan lantai 2 terisi 742 unit meja los, lantai 3 akan dibangun 389 unit kios, dan lantai 4 dibangun ruang dagang, yakni kios 146 unit, los 104 unit, ruang pujasera masing-masing 10 dan 12 unit. Pasar ini diharapkan dapat menampung pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan, sehingga seluruh aktivitas jual beli berlangsung dengan baik. Pembelajaran tatap muka di Ambon tunggu izin wali kota. Dinas Pendidikan Kota Ambon telah melakukan berbagai kesiapan untuk penerapan pembelajaran tatap muka pada sekolah SD dan SMP pada wilayah Kota Ambon. Namun semuanya masih menunggu izin dari Wali Kota Ambon, mengingat saat ini zonasi Kota Ambon masih dalam zona orange. Ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Senin, 21 Juni 2021. Ia menegaskan zona COVID-19 Kota Ambon yang semakin tidak pasti, di mana Kota Ambon masih belum keluar dari zona orange. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kota Ambon belum memastikan penerapan sekolah tatap muka yang direncanakan dimulai tahun ajaran baru ini. Namun hal itu belum dapat diterapkan karena melihat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menurun. Salatolohi juga mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Ambon akan mengikuti instruksi langsung dari Wali Kota, mengingat sampai dengan saat ini Wali Kota Ambon Risat Wohenapesi belum memberikan kepastian tentang pembelajaran tatap muka karena pertimbangan lain termasuk zonasi Kota Ambon yang tidak menentu. Diakuinya untuk saat ini, seluruh persiapan untuk sekolah tatap muka telah dilakukan pada setiap SD maupun SMP di Kota Ambon, termasuk pembatasan jumlah murid 50%, namun semuanya harus berdasarkan instruksi Wali Kota.
Kalau tatap muka belum bisa dipastikan karena berkaitan dengan zona kota yang semakin tidak pasti toh. Nah, dari ini kan masih zona orange, jadi kita belum bisa memastikan itu. Kalaupun kepastiannya di kita, tapi kalau Pak Wali belum memberikan izin, saya kira belum bisa pelaksanaan untuk bulan Juli tahun 2021. Berarti yang semester ini dibatalkan memang? Ya, belum dipastikan. Kalau dibatalkan belum karena kita sudah melakukan seluruh persiapan, Pak. Ya, persiapan di sekolah-sekolah sudah semuanya, tinggal kita menunggu izin. Kalau Pak Wali ya kasih izin ya kita jalankan. Tapi selama belum ada izin belum bisa. Pantauan tim Demes Media Group di beberapa lokasi telah terlihat persiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah sudah dilakukan diantaranya dengan membuat sekat menggunakan plastik transparan antara tempat duduk satu dan tempat duduk siswa lainnya sebagai salah satu persyaratan protokol kesehatan yang diperintahkan untuk sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Seminar pembinaan iman Kristen sebenarnya bersifat teologia, sehingga di dalam bertahun-tahun seminar pembinaan iman Kristen ini adalah memberikan kemarin kita telah memikir bahwa Kristus ada logos di dalam kreasi. Kalau Kristus adalah memra di dalam universal. Kalau Kristus adalah faktor dan oknum pencipta serta bijaksana global di dalam seluruh ciptaan Tuhan Allah. Nah, kita mengatakan Kristus adalah standar moral yang mutlak di dalam sejarah melalui inkarnasi. Saudara-saudara, ini semua adalah hal yang kurang diperhatikan oleh kaum Injili. Karena kaum Injili lebih menekankan Yesus juru selamat, Yesus mengampuni dosa saya. Ini benar, ini penting, dan ini fokus. Itu yang kita kabarkan di KKR anak-anak. Dan kepada seminar ini saya minta kita mempunyai wawasan lebih besar lagi dan mengenal Kristus lebih komprehensif. Saudara-saudara, siapakah Yesus Kristus? Waktu dia bertemu dengan musuhnya, dia mengatakan kalimat yang paling tajam. Waktu dia berkata kepada muridnya, dia mengatakan kalimat-kalimat yang paling terbuka. Revelation is so clear, so deep, and so true to them. Saudara-saudara, Yesus memberikan pengwahyuan yang begitu tajam, yang begitu tepat, yang begitu mendalam, dan begitu penting kepada murid-muridnya. Dia berkata, menjawab pertanyaan dari muridnya, di manakah jalan itu? Ya Rabi, di manakah jalan itu ya Tuhan? Yang tanya ini adalah murid-murid yang paling dekat dengan Yesus, yang dipilih di dalam kelompok nuklir. Ini inti, tetapi yang inti pun belum mengenal jalan itu di mana. Silakan. Saya kira kesabaran Yesus luar biasa. Saudara-saudara, kalau engkau tidak mengerti, engkau lebih enak hidup di dunia. Engkau tidak mengerti seni daripada bunga, maka bunga apapun engkau bilang cantik-cantik. Kalau engkau tidak mengerti seni sound system apapun engkau bilang baik-baik. Kalau engkau tidak mengerti arsitektur yang tidak beres engkau bilang bagus-bagus. Engkau tidak mengerti seni dari modus, engkau lihat baju pakaian piyama dipakai ke pesta juga boleh-boleh. Tapi kalau engkau mengerti, pasti susah kamu. Mengerti ini rasa salah, mengerti itu rasa salah. Itu yang saya alami. Saya bukan tidak mengerti, saya mengerti. Justru karena mengerti banyak mengakibatkan terlalu susah. Tetapi yang paling mengerti adalah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus harus sabar sekali menunggu zaman yang tidak maju-maju, menunggu murid-murid yang tidak ngerti-ngerti, sudah dipilih dari antar
sekian banyak ribu orang yang mengikut dia, dia tahu mereka mengikut dia karena roti. Dia tahu mereka ikut dia karena kesembuhan. Dia tahu sebagian mengikut dia karena motivasi yang tidak baik. Dan dia memilih menunggu sampai pasal 15. Sudah hampir naik ke kayu salib. Yesus sudah hampir mati. 1 hari sebelum naik ke atas kayu salib, murid yang paling dekat masih belum mengerti. Berapa sedih, memerlukan berapa besar kesabaran Yesus menunggu zaman apa, murid apa. Tetapi Yesus tidak terlalu cepat marah. Dia mendidik dengan sabar. Oh Tuhan, kasih tahu kita jalan itu di mana. Yesus bilang, matamu buta ya, lu tak tahu jalan itu. Aku ini jalan. Tidak. Yesus mengatakan kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jalan kembali kepada Allah itu bukan dibikin dengan beton, tapi kamu. Kebenaran mengenal Allah bukan di dalam Taurat, tapi kamu. Hidup sejati bukan di dalam orang-orang tokoh-tokoh sejarah yang hebat, yang mempunyai kelakuan dan watak yang menjadi contoh, tapi kamu. Kalau begini, siapa ini kamu? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kepada orang yang paling dekat, yang paling seharusnya mengerti dia, yang dipilih sebagai panitia nuklir yang paling dekat. Tapi mereka pada hari terakhir sebelum Yesus naik ke salib tetap belum mengerti. Lalu saya mau tanya, cilaka betul orang-orang mengerti kekristenan begitu sulit, orang-orang mengerti Yesus begitu sulit. Sekarang berapa banyak orang di Indonesia yang dianggap oleh Yesus sudah betul-betul mengerti dia. Saudara-saudara, kalau engkau baru mengerti sedikit sudah menganggap diri hebat, maafkan saya mengatakan engkau terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi engkau merasa dirimu terlalu dekat dengan Tuhan. Ingatlah, pada hari terakhir sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib, dia masih menemukan murid yang paling dekat, tak tahu apa-apa tentang dia. Mereka tahu dia Kristus, mereka tahu dia anak Allah yang kekal. Itu hebat. Tetapi Kristus yang bersifat Kristus yang bersifat anak Allah yang hidup itu, karyanya dan uniknya di mana mereka belum tahu. Maka Yesus terpaksa harus mengatakan dengan terus terang langsung ke muridnya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Saudara, saya minta saudara perhatikan, ini pertama kali di dalam sejarah manusia satu orang berani menggabungkan dirinya dengan kebenaran. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus, orang yang paling agung di dalam dunia, tidak peduli ahli politik, tidak peduli ahli guru, tidak peduli ahli filsafat atau ahli pendiri agama, tidak pernah ada satu orang berani mengatakan aku adalah kebenaran. Saudara, silakan baca buku sebanyak mungkin, silakan bandingkan semua pendiri-pendiri agama seketat dan seserius mungkin. Engkau tidak pernah menemukan Musa mengatakan aku kebenaran. Tidak ada. Yesaya tidak berani mengatakan aku kebenaran. Yohanes Pembaptis tidak pernah mengatakan aku kebenaran. Meskipun dia adalah satu-satunya yang dipenuhi Roh Kudus semenjak sebelum lahir. Dia bukan karena sudah mengikut kebaktian di Korea baru dipenuhi Roh Kudus. Dia bukan karena mengenal Billy Graham baru dipenuhi Roh Kudus. Dia bukan karena ditumbang tangan oleh siapa baru dipenuhi Roh Kudus. Dia masih berada di rahim ibunya. Sebelum dilahir, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan dia tidak berani mengatakan, akulah kebenaran. Selain dari itu, rasul, nabi, pendiri agama yang lain,
tidak pernah mengatakan akulah kebenaran. Dia hanya mengatakan, jikalau ada satu hari pagi-pagi itu saya mengenal firman, malam itu saya harus mati pun saya sudah rela sedia. Zhao wen dao xi shi ko ye. Ini kalimat asli dari Confucius yang mengatakan, aku begitu rindu, aku begitu ingin bertemu dengan kebenaran itu. Jikalau satu hari saya bisa bertemu dengan kebenaran itu pada paginya, maka malam itu saya pun rela mati meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Lao Tzu hanya mengatakan, saya kira ada kebenaran alam semesta yang sedang bergolak untuk melintasi seluruh alam. Dan dia itu independen, dia itu tidak berubah, dan saya tidak tahu namanya. Tapi dia tidak katakan itu dia, dan tidak katakan dia itu. Dia hanya mengatakan, saya meraba-raba ada satu kebenaran. 有物混成，先天地生，独立而不改，周游而不殆，物不知其名，名之曰大。 Asli daripada kalimat-kalimat Lao Tzu itu memberikan sesuatu keunikan sifat kebenaran yang tidak pernah ada pada filsafat yang lebih tuntas daripada dia. Bahkan di dalam filsafat Aristotle hanya mengatakan Allah itu adalah unmoving mover yang sendiri tidak tergerak, sendiri tidak bergerak, tapi menggerakkan segala sesuatu. Tetapi Lao Tzu mengatakan dia itu merdeka, independen. Kebenaran itu tidak tergantung, kebenaran itu tidak bersandar, kebenaran itu tidak dependen, kebenaran itu sendiri independen. Dan istilah independen, istilah berdiri sendiri, itu sepanjang sejarah mulai dari 2500 tahun yang lalu, akhirnya di dalam bahasa Mandarin tukni atau istilah merdeka yang dipakai oleh politik mulai dari sana. Saudara-saudara, 2500 tahun yang lalu pemikir seperti Lao Tzu sudah mengetahui tentang kebenaran itu bersifat independen. Tetapi siapa kebenaran? Itu dia bilang, saya tidak tahu. Saudara-saudara, tidak pernah ada orang berani mengatakan seperti ayat ini, aku adalah kebenaran. Saudara-saudara, orang-orang yang paling hebat di dalam segala bidang kebudayaan manusia, tidak ada satupun yang pernah mengatakan akulah kebenaran. Saudara-saudara, baca buku agama yang terhebat di dalam dunia, engkau tidak pernah menemukan satu orang yang berdaging, berdarah, yang hidup di tengah-tengah manusia, yang mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Keunikan pertama ini, ingat dulu sebagai orang Kristen, itulah Tuhan. Saudara-saudara, poin kedua yang kita mau utarakan pada hari ini mengenai kalimat ini, yaitu Yesus Kristus pada waktu mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Di sini ada tiga hal yang melebihi hal-hal yang lain, yang dikaitkan satu dengan yang lain. Aku adalah hidup, aku adalah jalan, dan aku adalah kebenaran. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara memperhatikan akan hubungan asosiasi triangle daripada ketiga topik yang besar ini. Manusia ada hidup, ada. Manusia ada jalan, belum menemukan. Manusia ingin kebenaran, ingin sekali. Dan manusia mempunyai hidup bagaimana? Hidup yang sudah terlepas dari hidup sumber. Saudara-saudara, jadi kita adalah satu-satunya makhluk yang sedang mencari jalan keluar dan mencari isi ke dalam. Jalan keluar berarti hidup perlu pergi. Isi ke dalam berarti hidup perlu inti. Kalau di dalam saya tidak ada inti, hidup saya kurang berarti. Kalau di dalam hidup saya tidak ada inti, hidup saya tidak mungkin puas. Maka kita belajar SD, SMP, SMA, universitas, postgraduate study, sampai doktorat, berada lagi postdoctoral study. Kita menjadi school, menjadi orang-orang scholar, orang-orang fellow daripada universitas tertentu, diakui seluruh dunia. Karena apa?
kita tidak bisa tidak ada kebenaran. Saudara-saudara, kucing, anjing, sapi, kuda, gajah, macan, dan jerapah, mereka cukup hanya tahu di mana nyonyanya, di mana tempat makannya, lalu di mana tempat tidurnya. Itu sudah cukup. 3 hal itu cukup. Ada nyonya, ada makan, bisa tidur, sudah cukup. Tapi bukan manusia. Manusia perlu pengertian. Kita baca surat kabar, saban hari kita perlu. Kita baca majalah, masih perlu. Kita baca jurnal, masih perlu. Kita membaca buku-buku yang paling baru, tidak cukup. Kita baca buku-buku yang kuno, tidak cukup. Kita menelusuri sejarah, kita menelusuri ilmiah. Kita mau iptek yang paling mutakhir. Kita mau mengerti pengetahuan yang paling zaman baru. Saudara-saudara, semua ini membuktikan manusia perlu isi ke dalam dan perlu arah keluar. Ini kaitan yang begitu penting dari seluruh umat manusia. 3 hal: life, way, truth. Truth, way, life. Truth, life, way, truth, life. Ketiga ini membuktikan hidup manusia tidak mungkin tidak ada isi di dalam dan tidak ada jalan di luar. Waktu mengisi ke dalam, kita telah mencari dari sini sana. Kita mencari dari ilmu, kita mencari dari teknik, kita mencari dari moral, kita mencari dari buku, kita mencari dari sistem di akademis, kita mencari dari agama-agama yang besar untuk mengisi kebenaran yang seharusnya sebagai inti hidup. Lalu sesudah itu kita mendapatkan segala sesuatu, kita menembus. Kita harap mempunyai satu jalan keluar untuk menuju apa? Saya memberikan gambaran di sini dari keterbatasan menuju kepada ketidakterbatasan. Tidak ada batasnya. Inilah sasaran manusia. Saya tidak pernah puas. Kalau saya mempunyai sedikit, saya minta banyak. Kalau sudah ada banyak, minta lebih banyak. Sudah banyak, minta lebih banyak. Sudah lebih banyak, minta lebih banyak. Sesudah lebih banyak, melihat masih kurang. Itu bukan soal uang, itu bukan soal harta, itu soal segala hal yang berada di dalam keterbatasan dan tidak keterbatasan. Waktu engkau umur 20, engkau kira kalau bisa umur 50, puji Tuhan. Waktu umur 50 tahun kurang 1 hari, wah besok mau mati. Minta 70 dah, Tuhan kasih 20 tahun lagi. Sebelum 70 engkau bilang, wah kok cuma 70, minta lagi 90. Engkau semua keadaan sedemikian, ada sesuatu penerobosan yang berusaha dari terbatas menuju kepada ketidakterbatasan. Nah saudara-saudara, inilah motivasi agama. Motivasi agama adalah melepaskan diri daripada yang terbatas dan konflik menuju kepada yang tidak terbatas dan harmonis. Saya mengulangi sekali lagi. The motivation of religion is to strive from the limitation and from the conflict world in our life into the breakthroughs into the unlimited and harmonious life. Somewhere there, di sana. Pada waktu kita menuju ke sana, ini istilah pergi mengakibatkan kita bergumul, berkontemplasi, menuju kepada ketidakterbatasan. Kita beramal, kita berbuat baik supaya pergi. Saudara-saudara, konsep pergi itu konsep yang besar. Sebelum ceramahkan tentang datang dan pergi, itu 2 istilah mengandung arti yang dalam sekali. Anak kecil kalau mamanya pergi dia nangis, mamanya terhibur. Coba lihat, begitu cinta saya. Dia nangis bukan karena kamu pergi, dia nangis karena dia belum pergi. Saudara jangan salah paham. Dia nangis bukan karena dia perlu kamu, dia nangis karena konsep agama. Saya tidak mau terbatas di sini, saya mau menuju kepada yang tidak terbatas. Lalu engkau salah mengerti. Engkau kira anakmu begitu cinta sama kamu, begitu baik. Nanti kalau sudah dia besar, dia mau pergi bukan ikut kamu, ikut istrinya, ikut suaminya, bukan ikut kamu. Dia akan pergi. Konsep pergi, konsep tidak mau di sini, itu konsep dasar agama. Konsep tidak puas di sini, konsep mau pergi, itu konsep pelepasan.
mau lepas daripada keterbatasan menuju kepada ketidakterbatasan. Itu satu naluri manusia yang paling hakiki, karena manusia dicipta dengan konsep ketidakterbatasan. Karena Yesus Kristus di dalam menggabungkan seluruh sistem yang besar ini, dia mengatakan kalimat begini, akulah jalan itu untuk jalan keluar di sini. Akulah kebenaran itu. Untuk kebenaran itu isinya ada di saya. Jadi kalimat ini bukan kalimat kecil. Kalimat ini adalah kalimat yang paling besar, bersangkut paut dengan seluruh kebutuhan isi manusia dan kebutuhan jalan keluar manusia. Saudara-saudara, tidak lama yang lampau, di dalam tempo kita melihat satu istilah, Uni Soviet mau jadi apa, tetapi tidak kasih tahu lihat apa. Sudah buka matanya baru lihat, bukan lihat Allah, bukan lihat lagi siasat setan, lihat diri telanjang. Nah, saudara-saudara, pengertian epistemologi yang kacau itu mulai daripada pasal ketiga Kejadian. Jangan kira kitab suci ini gampang. Kitab suci mengandung semua prinsip yang paling dasar, yang paling sulit dimengerti oleh manusia. Di dalam agama, kebudayaan, di dalam pendidikan, di dalam segala sesuatu penuntut ilmu dari manusia. Saudara-saudara sekalian, pada waktu ini saya mau memakai prinsip-prinsip Alkitab untuk menilai Zen Buddhisme dari Suzuki. Lalu timbullah pertanyaan saya pertama. Kalau benar Yesus berkata, maka kata-kata ini adalah pengumuman kesuksesan. Ini menurut sesuatu tafsiran dari Suzuki. Karena Yesus sudah sukses, maka Yesus berani mengumumkan, saya itu jalan, saya adalah kebenaran, saya adalah hidup. Sekarang, kalau ini merupakan pengumuman kesuksesan, berarti Yesus sendiri di dalam sesuatu perubahan. On subject of process. Di dalam keadaan proses, di dalam keadaan perubahan, Yesus makin maju, makin unggul, makin sukses, makin latih, makin sempurna, akhirnya menjadi begini. Kalau begini, saya tanya pertanyaan kedua. Pengumuman kesuksesan ini berdasarkan proses. Ini adalah cara, metode yang dipakai oleh Suzuki untuk mengenal Yesus. Pertanyaan, betulkah Yesus adalah di dalam kategori proses? Nah, ini satu teologi yang penting sekali. Ini satu pengertian yang penting sekali. Apakah Yesus adalah seorang yang keturunan Adam yang akhirnya sadar saya berdosa, lalu mulai belajar baik, lalu berusaha membersihkan diri, lalu berusaha menjadikan diri makin maju, makin sukses, dan akhirnya mencapai kesucian seperti apa yang sedang digumuli oleh orang-orang sekarang. Saudara-saudara, lalu saya menyelidiki seluruh kitab suci, saya mendapatkan jawaban negatif. Tidak. Semua keturunan Adam perlu perubahan, perlu pertobatan. Tetapi Kristus tidak pernah perlu perubahan, tidak pernah perlu pertobatan. Kalau saudara mau memperhatikan, saya minta saudara sekarang ambil sesuatu note untuk dua hal. Yesus tidak pernah mengatakan kalimat I am sorry. Saudara-saudara, engkau juga sering tidak mau ngomong I am sorry karena congkak, karena gengsi. Tapi Yesus tidak perlu. Yesus tidak pernah mengatakan I'm sorry, saya salah, aduh saya lupa, sorry ya om, sorry ya tante. Yesus tidak perlu. Dan di dalam kitab suci tidak ada bau-bau, tidak ada gejala fenomena, tidak ada kemungkinan, tidak ada kebutuhan, dan tidak ada keperluan. Yesus mengatakan kalimat itu karena dia membuktikan tidak ada kebutuhan itu dengan satu tantangan. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan saya berdosa? Tunjukkan dosaku. Tantangan itu bagi saya merupakan tantangan yang paling besar di dalam dunia etika. Sejarah etika manusia yang beribu-ribu tahun belum pernah menemukan satu kalimat yang begitu agung keluar dari mulut seseorang yang berkata, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Saudara-saudara, maka saya mulai geleng kepala saya kepada Suzuki. Saudara-saudara, maaf sekali saya katakan, karena saya mencari kebenaran,
bukan karena saya orang Kristen, pasti Kristen betul. Tapi karena Kristen benar, maka saya menjadi orang Kristen. Tapi waktu saya menyelidiki Socrates, saya menemukan kekurangan. Saya menyelidiki Plato, saya menemukan kekurangan. Saya menyelidiki Aristotle, menyelidiki Descartes, menyelidiki akan Kierkegaard, menyelidiki akan semua orang teragung di dunia. Saya menemukan lain dengan Kristus. Saudara-saudara, maka saya mulai meragukan kalimat Suzuki pertama ini. Kedua, bagaimana saya tahu kalau Yesus tidak perlu mengatakan tidak proses pertobatan? Waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan ratusan bahkan mungkin jutaan orang di dalam zamannya, di dalam waktu yang singkat dia membaptiskan orang, mempertobatkan begitu banyak orang. Saatnya waktu Yesus dibaptis. Nah, engkau mengatakan waktu Yesus dibaptis, bukankah Yesus juga bertobat baru dibaptis? Karena seruan dari Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Demikian orang bertobat dibaptis. Kalau Yesus dibaptis, bukankah Yesus juga bertobat? Tidak. Satu-satunya kasus Yesus dibaptis sama sekali tidak ada hubungan dengan pertobatan. Karena waktu dia mau dibaptis, Yohanes mengatakan, kalau ini tidak salah kah? Mestinya saya yang dibaptis oleh engkau, masa engkau dibaptis oleh saya? Yohanes Pembaptis mengatakan kalimat itu berlainan dengan adat biasa. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dari Yesus, sehingga tidak seharusnya mengatakan harusnya saya dibaptis oleh engkau. Tetapi kalimat itu keluar bukan karena basa-basi. Kalimat itu keluar dari mulut Yohanes bukan karena dia mau cari muka. Kalimat itu keluar dari Yohanes Pembaptis bukan karena dia mau menyenangkan manusia seperti Yesus. Tidak, karena dia tahu di dalam hatinya ini lain. Ini lebih besar dari saya. Yang datang dari belakangku adalah di depanku. Yang datang belakangan adalah lebih dulu daripada aku. Aku tundukkan tubuhku. Aku melepaskan tali sepatunya pun aku tidak layak. Itu pengertian dia untuk melukis beberapa remehan manusia yang paling hebat seperti dia, yang dipenuhi Roh Kudus sebelum dia lahir dari rahimnya ibunya. Dia dibandingkan dengan Yesus adalah Allah, dia manusia, ini Allah. I'm not worthy, aku tidak layak untuk membuka tali sepatu dia. Maka kalimat itu tidak membuktikan kebasa-basian dia. Kalimat itu membuktikan dia mengaku keilahian Kristus. Kedua, waktu dia mengatakan kalimat itu, dijawab oleh Yesus. Yesus tidak jawab, bukan begini dong, kita kan semua bersalah, biar saya dibaptiskan supaya lebih bersih. Yesus tidak jawab begini. Yesus menjawab, biarlah kita menaati segala syariat daripada agama. Atau kita menuruti semua syariat Taurat. Nah, kalimat ini membuktikan Yesus dibaptiskan bukan karena dia berbuat dosa. Yesus dibaptiskan karena dia mau menjalankan Taurat di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-4. Sekarang tidak baca, sudah tulis dan baca di rumah supaya waktu kita bisa dipakai dengan baik-baik. Galatia pasal 4 ayat ke-4 dikatakan, sesudah waktunya itu tiba, maka Allah mengirim anaknya, dilahirkan di bawah Taurat dan dilahirkan di bawah perempuan. Saudara-saudara, di sini kita melihat Yesus dilahirkan di dalam dua hukum. Pertama, hukum genetika yang dicipta oleh Tuhan, tetapi tidak sanggup paut dengan persetubuhan seorang pria dengan wanita. Dia dilahirkan melalui rahim seorang wanita, dilahirkan di bawah perempuan. Kedua, dia dilahirkan di bawah hukum, berarti dia harus mewakili seluruh umat manusia, mengulangi lagi pengujian taat kepada Tuhan atau tidak, menjadi contoh. Sebagaimana Adam jatuh, sebagaimana Adam berontak, Yesus yang taat dan tidak berontak boleh menjadi teladan yang baik bagi engkau dan saya. Itu sebab apakah hubungan dengan syariat Taurat dengan baptisan ini? Saudara-saudara, sekarang dengar kalimat di bawah ini. Sebagai seorang yang menjadi imam, tidak boleh menjadi imam kalau tidak sampai umur 30. Maka Yesus tunggu umur 20, 25, 27,
28, 29 sampai sudah umur 30 Yesus baru melayani sebagai imam. Waktu dia melayani sebagai imam, saudara-saudara, adalah turut perintah Allah karena dia sudah umur 30. Ini Taurat, dia harus taat. Kedua, yang menjadi seorang imam harus dibersihkan dulu atau harus dipercikkan air sebelum pelayanan itu. Berarti dikuduskan. Padahal Yesus adalah yang sudah kudus, tapi dia harus menjalankan syariat seperti orang lain. Karena dia meskipun tidak berdosa, dia masih di bawah Taurat. Nah saudara-saudara, sekarang saya minta saudara perhatikan satu hal yang umumnya banyak gereja tidak perhatikan. Saudara kira kalau dibaptiskan yang paling alkitabiah itu yaitu dicelup di dalam air. Itu baru betul-betul pakai cara seperti Alkitab. Nah sekarang banyak gereja semua menganggap adalah beginian. Kalau tidak begini tidak alkitabiah. Saudara perhatikan, istilah baptizo itu bukan hanya dipakai untuk celup, juga dipakai untuk percik air. Ini pertama. Kedua, Yohanes Pembaptis bukan seorang yang tidak mengerti. Yohanes Pembaptis adalah keluarga daripada imam. Sehingga ayahnya Sakaria adalah imam. Dia anak imam juga adalah imam. Karena keturunan itu imam, itu semua mempunyai pengertian tentang bagaimana menjadi imam. Nah, seorang menjadi imam dibawa ke dalam bait Allah. Waktu dibawa ke bait Allah, diberikan percikan dari atas yang melambangkan Roh Kudus, mengkuduskan dia, mengurapi dia supaya dia dipakai. Sehingga air itu dari atas. Roh Kudus tidak pernah ada di bawah sampai manusia celup ke dalam. Roh Kudus dituangkan dari atas kepada seseorang, sehingga dengan percikan atau tuangan Roh Kudus itu mengakibatkan orang itu disucikan dari atas. Inilah cara membersihkan dan mempersiapkan seseorang menjadi imam. Demikian di Sungai Yordan, karena air banyak, cukup membersihkan dan cukup memberikan kepada ratusan ribu orang perlu dibersihkan. Maka Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Waktu Tuhan Yesus datang, dia sebenarnya adalah menjalankan syariat Taurat itu. Saudara membaca di dalam buku Musa, imam dibersihkan, imam dilantik dengan percikan dari atas bukan dari bawah. Di situ syariat Tauratnya. Dengan kedua hal ini, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Lalu kita kembali ke Suzuki, saudara-saudara. Dengan demikian, Yesus waktu dibaptis bukan karena dia perlu pelepasan dari dosa. Waktu Yesus seumur hidup tidak pergumulan yang memerlukan pertobatan, sehingga Yesus tidak di dalam proses tidak suci menjadi suci. Yesus tidak melewat pertobatan untuk menjadi suci. Kedua, Yesus Kristus bukanlah dari manusia yang bergumul menuju kepada tempat Allah itu, tapi sebaliknya Yesus adalah dari Allah itu sudah datang kepada manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dengan karya keselamatannya membawa manusia kepada Allah. Proses yang disodorkan oleh Suzuki tidak berlaku kepada kekristenan. Saudara-saudara, sekarang saya memperkemukakan seorang teolog yang saya kenal sendiri di Taiwan. Di dalam pertanyaan-pertanyaan sengit, Tonghai Universitas, di mana saya pernah khotbah 2 kali di sana. Bangunannya merupakan satu simbol dua tangan manusia yang dibungkus oleh dua tangan Allah yang berdoa dan yang melindung menjadi satu. Itu dibangun sekitar 25 tahun yang lalu dengan arsitek terkenal di seluruh dunia, yaitu IMP. Saudara-saudara, waktu itu semua cagar dilepas supaya itu yang tegak boleh berdiri. Tukang-tukang itu ketakutan karena temboknya tidak lurus, semua miring gini, miring begini. Kalau cagar dilepas, kalau jatuh mereka akan tertanam di dalam. Mereka gentar. Waktu lepas baru tahu sama sekali tidak goyang. Bahkan kaca di tengah-tengah tembok dan ini dan tembok itu yang tengahnya tidak ada apa-apa, tak rengat 1 senti pun. Saudara-saudara, itu arsitek luar biasa. IMP di Universitas Kristen Tonghai University di Taichung, ada seorang profesor yang bukan Kristen tapi mengajar filsafat di dalam Universitas Kristen. Profesor itu menulis surat dan menanya
Pertanyaan, jikalau di dalam Konfusianisme semua orang boleh menjadi rausen, di dalam Taoisme semua orang boleh menjadi cenderan manusia sejati, di dalam agama Buddha semua orang boleh menjadi Buddha di nirwana. Sekarang saya tanya kepada pendeta-pendeta Kristen, di dalam agama Kristen semua orang mungkin jadi Kristus atau tidak? Sekarang saya tanya, mungkinkah orang Kristen rohaninya baik sampai akhirnya menjadi Kristus? Mungkin tak? Sayang sekali, teolog yang besar yang menerjemahkan Billy Graham di Taipei, profesor yang begitu besar, teolog yang begitu penting, yang diangkat menjadi pendeta pribadi Chiang Kai-shek, menulis surat menjawab, bisa. Orang Kristen kalau terus maju rohaninya bisa menjadi Kristus. Saudara-saudara, lalu dia kutip ayat dari Filipi pasal 1. Paulus berkata, aku hidup adalah Kristus, aku kalau mati itu adalah untung. Saudara-saudara, waktu saya membaca makalahnya, jawaban dia yang disusun menjadi satu buku filsafat di Honolulu, kira-kira 7 tahun yang lalu, saya menggelengkan kepala. Maka beberapa tahun akhir ini di Taiwan, saya mengkritik, saya mendobrak, dan saya memberitahu ini adalah satu hal yang membahayakan kekristenan. Saudara-saudara, manusia tidak bisa jadi Kristus. Jawaban saya adalah, pertama, berapa banyak Kristus? How many Christ are there? Di dalam alam semesta berapa Kristus? Memang secara kalimat yang sederhana, Kristus berarti orang yang diurapi. Orang yang diurapi sebenarnya ada 3 macam, yaitu pertama, imam-imam diurapi. Kedua adalah nabi-nabi diurapi. Tetapi contoh-contoh kedua ini hanya 1 kali di Alkitab. Ketiga, ada raja-raja diurapi. Dan mengenai Kristus adalah imam, Kristus adalah nabi, dan Kristus adalah raja. Ini tidak pernah saya menjelaskan lebih jelas dari bulan lalu di dalam seminar Kristologi Sifat dan Karya Kristus di Surabaya. Dan saya harap kalau ada kemungkinan bagian itu dimasukkan ke dalam buku bersama-sama oleh bagian literatur LRI. Nah, saudara-saudara, Kristus adalah orang yang diurapi, benar. Orang yang diurapi bukan hanya 1, melainkan 3 jabatan. Nah, makin jabatan itu banyak sekali. Banyak imam yang diurapi, banyak raja yang diurapi, dan nabi-nabi harus diurapi oleh Tuhan sendiri. Lalu pengurapan secara manusia cuma terjadi 1 kasus di dalam kitab suci. Sekarang saya tanya kembali kepada pertanyaan ini, berapakah Kristus? Kristus arti yang diurapi, tapi tidak berarti yang diurapi semua Kristus. Di sini no return, tidak ada kemungkinan balik. Sehingga jawaban adalah Kristus adalah hanya 1. Only one Christ. Hanya 1 Kristus semua. Hanya 1 Kristus. Kedua, Kristus yang hanya 1 ini adalah Kristus yang dari manusia melatih diri sampai jadi, atau di antara manusia yang dipilih, atau ditetapkan oleh Allah di kekekalan. Hanya 3 kemungkinan. Dari manusia yang melatih sampai akhirnya cukup syarat sehingga Allah menyatakan boleh engkau menjadi Kristus. Kedua, di antara manusia begitu banyak, Allah pilih 1 melalui kemauan dia, menetapkan dia jadi Kristus. Ini kedua. Ketiga, atau memang ditetapkan oleh Tuhan sejak kekekalan. Jawaban Alkitab bukan pertama, bukan kedua, yang ketiga ini yang benar. Sehingga dari semua penyelidikan ini kita mendapatkan satu konklusi. Kristus adalah Kristus yang kekal. Kristus adalah Kristus yang dari kekekalan. Kristus adalah Kristus yang satu-satunya. Kristus adalah Kristus yang Allah inkarnasi menjadi manusia. Dia sekali Allah, sekaligus dia adalah manusia. Dia adalah pengantara satu-satunya. Kalau demikian, saya mau atau tidak mau tidak mau, saya harus kembali kepada iman Kristen yang mengatakan hanya 1 Allah,
Dan di tengah Allah dan manusia hanya satu pengantara. Siapa dia? Yaitu dia yang pernah menjadi manusia. Kita membaca 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5. Kita membaca bersama-sama. 1 Timotius pasal ke-2 ayat ke-5. Setelah mendapatkan, kita membaca bersama-sama. Saudara-saudara, 1 Timotius pasal ke-2 ayat ke-5. Semua membaca bersama-sama. 1 Timotius pasal ke-2 ayat ke-5. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, atau yaitu Kristus Yesus yang pernah menjadi manusia. Lebih jelas, kita masuk ke dalam ayat yang lebih penting lagi sebagai satu konklusi daripada Yohanes yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Semua membaca dengan jelas. 1 Yohanes, surat kiriman Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya membaca satu kali, sesudah saudara mendapatkan, sudah menyusul, mengulangi apa yang sudah saya baca. 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 dan 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tulis kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Semua membaca 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saya kira seluruh kitab suci tidak ada ayat yang lebih jelas, yang lebih sempurna, yang lebih sabar menulis dengan begitu murni dan begitu berarti. Yang berada dengan Bapa, yang dinyatakan kepada kami adalah firman hidup dari semulanya. Firman hidup yang pernah turun menjadi daging dan darah, di mana dengan mata kami pernah kami lihat sendiri, dengan tangan kami pernah raba sendiri. Istilah yang dipakai di sini, dengan mata kami lihat. Istilah lihat di dalam bahasa Greka bukan lihat begini, tetapi adalah melihat dengan memperhatikan, menunjukkan matamu untuk mengerti dengan sungguh-sungguh curious, mau tahu. We gaze on him, bukan we have seen him, bukan kita sudah melihat, sudah pernah lihat, sudah, bukan, tapi melihat dengan memperhatikan. Melihat berarti pada waktu Yesus hidup bersama-sama dengan Yohanes selama 3,5 tahun, Yohanes itu hidup dengan perhatikan setiap gerak-gerik Yesus. Lalu dia memperhatikan setiap pekerjaan Yesus, setiap cara Yesus bekerja, setiap kali Yesus melakukan mujizat, semua kaitan satu dengan lain diperhatikan oleh Yohanes. Saya kira kalau saya mempunyai murid seperti Yohanes, saya puji Tuhan. Saudara-saudara, terlalu banyak hal yang saya sudah katakan, orang masih tidak sadar. Tetapi kalau ada murid-murid saya yang bisa melihat sendiri, bisa sadar sendiri apa gerak-gerik saya, itu orang akan maju sekali. Saudara-saudara, kita memerlukan mata yang peka, kita memerlukan pikiran yang lincah. Jangan sampai sudah puluhan tahun masih tidak ngerti apa-apa. Tetapi Yohanes akhirnya mengatakan, itulah firman. Dia sekarang sudah tidak ada, yang berada di surga. Sekarang saya mencari dia sudah pergi. Tapi saya ingat, dulu pernah saya lihat dengan mata saya. Dulu saya pernah raba firman hidup.
firman yang bersama dengan Bapa. Aku pernah pergi. Aku pernah duduk di sebelahnya. Waktu perjamuan suci pertama, dia memberikan roti kepada saya. Saya pegang tangannya. Ini bukan daging keturunan Adam. Ini kalam firman yang menjadi daging. Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Inilah satu-satunya pengantara di tengah-tengah manusia dan Allah. Saudara-saudara, saya sudah bicara sampai di sini, baru saya sadar masih ada dua bagian besar selain bagian pertama yang sudah disampaikan. Bagian kedua, saya sudah pernah membicarakan paling jelas di kota Los Angeles, bukan di tempat lain. Hari ini tidak waktu lagi. Dan bagian ketiga, saya sekarang loncat menuju ke bagian ketiga untuk memberikan gambaran yang total. Lalu saya mengakhiri. Maafkan kalau buku-buku saya yang dicetak di dalam bahasa Indonesia hanya mewakili sebagian dari pikiranku. Buku-buku saya yang dicetak di bahasa Mandarin hanya mewakili sebagian dari pikiranku. Masih banyak yang diutarakan kurang waktu, kurang bahasa yang cukup yang saya ngerti di dalam jiwa saya. Sekarang saya akan bagian kedua, saya kaitkan beberapa kalimat saja. Dan saya memberikan rangsangan kepada orang yang mempunyai daya pikiran yang cukup untuk mengerti sendiri. Saudara-saudara, hidup kita di dunia adalah hidup yang tidak mungkin puas kecuali kita mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran dan kebenaran itu lebih besar dari hidup, mengisi kita, berarti kebenaran itu pasti lebih besar dari hidup. Ini satu sisi yang penting untuk masuk ke dalam kedua. Dan waktu kita mencari kebenaran, kita kira kita ada jalan untuk mengerti kebenaran. Tetapi jalan untuk mengerti kebenaran sudah terbukti dalam semua agama adalah gang buntu. Sehingga setelah mati, semua pendiri agama mengaku mereka belum memperoleh apa-apa. Sehingga jalan dari hidup kebenaran itu sebenarnya tidak dari hidup kebenaran, melainkan dari kebenaran ke hidup. Kalau demikian, waktu kebenaran menyatakan diri secara inisiatif kepada hidup manusia, di sini jalannya bukan dari bawah, jalan dari atas. Maka kaitan antara hidup, jalan, dan kebenaran. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran, hidup, dan jalan. Ini hanya dimengerti di dalam Kristus yang sendirinya adalah Allah yang benar. Sendirinya adalah Allah yang memberi jalan. Dan sendirinya Allah yang memberi hidup. Sehingga poin yang kedua dengan beberapa kalimat saya selesaikan. Sekarang poin yang ketiga. Sekarang lihat. Ini peta dunia. Ini Eropa. Ini Prancis, Spanyol, Italia, Greek, ini Turki, ini Cibaladai, ini Afrika, ini adalah Asia. Saya mempersempit sedikit. Kancaka, Korea, Tiongkok, Vietnam, Myanmar, Malaysia, India, lalu Arabia, ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, ini Irian Jaya tidak lihat. Ini Jepang, ini Filipina, Taiwan, ini ada Hainan, Hong Kong, ini Hokkaido, ini Inggris, ini adalah Irlandia, ini Amerika, ini Kanada, ini 5 telaga yang besar, ini adalah Meksiko, ini ada Cuba, Honduras, dan yang lain-lain. Ini adalah Amerika Selatan. Peta ini tidak kalah jelasnya daripada peta yang banyak salahnya. Sekarang saudara perhatikan waktu saya garis 2 di sini. Utara dan selatan. Saya garis lagi di sini. Timur dan barat. Di titik pertemuan ini, titik Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu Kristus mengatakan kalimat ini sini, dia telah mengatakan satu kalimat yang begitu besar sehingga sekaligus mencakup seluruh alam semesta di dalam pencarian manusia tentang sistem nilai. The effort of human being in searching for the system of value diutarakan di dalam 2 bidang yang paling besar. Pertama, yaitu agama. Kedua, yaitu filsafat.
Manusia mau mengenal Allah. Manusia mau mengenal kebenaran. Manusia mau mengenal segala sesuatu hanya melalui dua cara. Cara pertama, yaitu pakai hati untuk merenungkannya. Cara kedua, yaitu pakai otak untuk memikirkannya. Sehingga kita lihat, kedua jalan ini tidak pernah terlepas daripada segala usaha manusia sepanjang sejarah. Dan kalau kita harus mengakui dan kita melihat fakta, kita mengetahui orang Timur lebih mementingkan hati. Orang Barat lebih mementingkan otak. Engkau sadar, tidak sadar, begini. Engkau mengakui, tidak mengakui, begini. Engkau setuju, tidak setuju, begini. Orang Timur bertitik tolak hati. Orang Barat bertitik tolak otak. Orang Timur mementingkan perasaan. Orang Barat mementingkan rasio. Orang Timur mentegaskan pengalaman. Orang Barat mentegaskan analisa. Orang Timur mentegaskan intuisi. Orang Barat mentegaskan penyelidikan. Orang Timur mentegaskan tradisi. Orang Barat mentegaskan laboratorium. Orang Timur mentegaskan akan perasaan dan kumpulan daripada sesuatu keadaan jiwa. Di dalam Barat mementingkan teori. Saudara-saudara, tidak salah anakmu sekolah di Barat, orang Barat bertapa ke Timur. Tidak salah semua agama yang besar tidak pernah muncul di Eropa. Semua akademik dan logika yang berat-berat tidak pernah muncul di Asia. Malam ini orang dengar ceramah ini terlalu bahagia. Karena untuk mengumpulkan seluruh bahan ini, saya perlu belajar 30 tahun. Satu malam langsung kasihkan kepada kamu. Saudara-saudara, dan saudara tidak akan menemukan penganalisan tentang kristologi seperti malam ini di dalam buku apapun, baik Inggris, baik Jerman, atau bahasa Mandarin Indonesia. Ini original. Saudara dengan baik. Di dalam Timur yang mempentingkan rasa, jiwa, pengalaman, intuisi, tradisi, dan segala mistik mengakibatkan di dalam sifat keagamaan Timur jauh lebih kuat dari Barat. Di Barat yang mementingkan rasio, otak, analisa, laboratorium, segala metode mengakibatkan mereka mementingkan disiplin logika. Saudara-saudara, sehingga kalau mau cari jalan-jalan mistik, datanglah ke Asia. Kalau mau cari data-data dari segala penemuan ilmu, pergi ke Barat. Logika dari Aristotle, mistik dari agama-agama Timur, agama Buddha di Asia, agama Hindu di Asia, agama Sintoisme di Asia, agama Konfusianisme di Asia, agama Taoisme di Asia, agama Yahudi di Asia, agama Kristen di Asia, agama Katolik mulai dari Asia, agama Islam di Asia. Asia dan orang Asia, jangan minder, tidak usah takut. Engkau adalah benua yang agung. Asian continent is the only continent able to produce the great religions. There's no any other religion, any other continent can compare with Asia. Orang Asia harus bangga karena orang Asia mempunyai perasaan agama yang berat, mempunyai perasaan jiwa yang berat, mempunyai penemuan mistik dan segala sistem-sistem yang begitu besar dalam agama yang bermutu, harus bersama-sama dengan seluruh sejarah manusia sampai akhir, tidak mungkin jongkel. Agama lebih dalam daripada kebudayaan, kebudayaan lebih dalam daripada filsafat, filsafat lebih dalam daripada ideologi politik. Saudara-saudara, kita melihat agama yang dalam, yang sedikit, yang agung, semua berhasil dari Asia. Tetapi mau tidak mau kita mencampurkan satu hal yang penting di dalam Alkitab, yaitu influence of the fall,
yang disebut fall, kejatuhan manusia. Setelah manusia jatuh, maka agama dicemari oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, seolah-olah penemuan ilmiah yang tidak dicemari oleh kejatuhan. Itu sebab kalau belajar ilmu kok tidak bahaya. Kalau belajar agama itu bahaya. Karena agama kalau pelajaran tidak beres, bisa kawat, bisa bunuh diri, bisa ikut menjadi kultuskan seseorang, dan akhirnya akibatnya luar biasa rusaknya. Seperti banyak orang yang mati katanya untuk Tuhan, padahal kasar luar biasa yang memperalat agama untuk politik mereka. Tapi ilmiah tidak demikian. Apakah betul? Apakah rasio tidak dicemarkan? Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang di dalam natural teologi? Apa betul kalau cemaran tidak masuk ke otak? Saudara-saudara, penemuan daripada pikiran, ilmu dan filsafat di barat itu akhirnya juga memberikan kegagalan besar di dalam dunia. Karena apa? Dengan pikiran otak manusia menemukan prinsip-prinsip ciptaan Allah, mungkin menemukan cara membuat bom atom seperti Einstein. Tapi atom itu juga bisa menolong manusia, membuat listrik, membuat perdamaian, juga bisa membuat hancur manusia. Jadi fall of man had influence and affection over all aspects of life. Kejatuhan manusia sudah merusak dan sudah mencemari hidup manusia. Di dalam dunia semacam inilah Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Saudara sekarang perhatikan bagian yang paling akhir. Apakah artinya? Waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, saya percaya ini ada sangkut paut dengan orang timur. Dia sedang berbicara kepada orang Asia di timur, dan dia berdiri di tengah-tengah dunia ini. Kepada orang timur dia berkata, aku adalah jalan. Berarti kamu di Sintoisme, Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme, Buddhisme, Islam, Judaisme, kekristenan, engkau yang berada di dalam semua perjalanan yang banyak, jangan kira agama bisa menyelamatkan engkau. Tetapi jalan satu-satunya adalah saya yang mati dan hidup bagimu. Saudara-saudara, bukankah agama semua mencari jalan? Jawaban iya, agama mencari jalan. Tetapi pendiri-pendiri agama akhirnya mati di tengah jalan, belum mendapatkan jalan itu. Sekarang Yesus mengatakan aku adalah kebenaran. Bukankah Greka, bukankah Roma, bukankah Turki, bukankah Malaysia, bukankah orang-orang di dalam Helenistis telah menemukan sistem filsafat yang banyak sekali. Di dalam filsafat mereka mencari adalah kebenaran. Dan Yesus Kristus berkata, akulah kebenaran. Dia menuju kepada dunia barat. Di tengah-tengah dunia Yesus berkata, akulah jalan. Dan dia mengumumkan, akulah kebenaran. Setelah mengatakan kalimat itu, dia menambah satu kalimat lagi. Akulah apa? Hidup. Saudara-saudara, di dalam semua agama tidak ada kebangkitan. Semua pendiri agama mati dan sekarang ada di kuburan. Di dalam semua sistem filsafat tidak ada kehidupan. Semua filosof berada di kuburan. Satu-satunya yang menjadi pengharapan manusia, Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan puncaknya, akulah hidup. Tidak ada seorang pun kembali ke Bapa kecuali melalui aku. Inilah Kristologi. Inilah sifat dan karya Kristus yang selama ini kita belum menjamah, kita belum mengerti, kita belum mempunyai pengertian tuntas. Begitu besar, begitu agung Kristus. Siapakah saya? Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ada orang yang bisa diselamatkan dan bisa diberikan jalan ini, kebenaran ini, menuju kepada hidup Bapa yang kekal. Saya mau tanya, sudahkah engkau mengenal Kristus? Dan saya tanya pula, berapa besar cintamu kepada Yesus Kristus? Kiranya pada malam ini kita semua berlutut di hadapan Tuhan, dan kita semua menaklukkan diri kepada Raja di atas segala raja.
Mari kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, bersyukur untuk seminar yang sudah Tuhan pimpin, untuk pemuda-pemudi yang menyerahkan diri menurut panggilan Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memberi kekuatan kepada kami untuk hidup sesuai kehendak, dan mau dilatih, mau mempelajari firman-Mu, dan mau menjadi hamba-Mu yang berguna. Tuhan, pakailah kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membuang kami. Dengan pemuda-pemudi yang menyerahkan hari ini, Tuhan goncangkan kerajaan setan, dan Tuhan pakai kami mengkabarkan Injil, mengkobarkan firman Tuhan di dalam dunia ini. Berkati seminar yang akan datang, berkati kota Jakarta, berkati beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta manusia yang belum mengenal Yesus Kristus di dalam kota ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi.
Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Terima kasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Dua orang warga mengalami luka serius diakibatkan rumah 2 lantai ambruk masuk ke dalam jurang yang berada pada kawasan RT 004 RW 09 Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23:45 waktu Indonesia Timur disebabkan tingginya curah hujan disertai petir sejak Sabtu hingga Minggu malam di Kota Ambon mengakibatkan rumah milik keluarga Solisa ini ambruk ke jurang dengan kedalaman sekitar 10 meter dan membuat penghuni rumah mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku. Rifki Fauzi Zolisa, pemilik rumah sekaligus korban, saat diwawancarai sejumlah wartawan terkait peristiwa yang terjadi di Senin 21 Juni 2021 mengatakan peristiwa longsor terjadi sekitar jam 23:45 waktu Indonesia Timur. Korban sekaligus anggota Polri yang bertugas di Satuan Sabara Polres Kabupaten Seram bagian Barat ini juga menjelaskan saat kejadian terjadi, seluruh keluarga berada di dalam rumah, di mana peristiwa itu terjadi begitu cepat hingga kedua korban tak bisa menyelamatkan diri mereka. Hal ini mengakibatkan dirinya bersama kakak sepupunya tertimpa bangunan yang mengakibatkan keduanya mengalami luka dan patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kondisi itu selesai hujan. Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 11.45. Malam ya? 23.45 ya. Itu waktu kejadian abang suang di luar atau balik masuk lagi? Kejadian tuh kan keluar. Kata dalam rumah cuma kita duduk di bagian kamar mandi, duduk saproko kakak. Tiba-tiba guntur, langsung satu kali terlepas di guntur. Itu di lantai 2 atau lantai 1? Lantai 2 kakak. Ada berapa korban? Korban 2 dan kakak sepupu. Luka-luka di apa? Luka bagian kaki. Yang kakak sepupu nih kakak. Bagian kaki dan dia pun benturan di dada sih. Dia lagi di Bayangkara. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi longsor yang mengakibatkan rumah 2 lantai ini ambruk ke jurang terlihat telah dipasangkan polis lain dan juga terlihat warga serta keluarga korban yang tinggal di lokasi ini membantu korban untuk mengangkat barang-barang korban yang masih dapat digunakan dari reruntuhan rumah tersebut. Keluarga korban juga berharap agar ada perhatian serius dari pemerintah terkait musibah yang menimpa mereka saat ini.
Dinas Pendidikan Kota Ambon telah melakukan berbagai kesiapan untuk penerapan pembelajaran tatap muka pada sekolah SD dan SMP pada wilayah Kota Ambon. Namun semuanya masih menunggu izin dari Wali Kota Ambon, mengingat saat ini zonasi Kota Ambon masih dalam zona orange. Ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Senin, 21 Juni 2021. Ia menegaskan zona COVID-19 Kota Ambon yang semakin tidak pasti, di mana Kota Ambon masih belum keluar dari zona orange. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kota Ambon belum memastikan penerapan sekolah tatap muka yang direncanakan dimulai tahun ajaran baru ini. Namun hal itu belum dapat diterapkan karena melihat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menurun. Salatalohi juga mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Ambon akan mengikuti instruksi langsung dari Wali Kota, mengingat sampai dengan saat ini Wali Kota Ambon Risat Wohenapesi belum memberikan kepastian tentang pembelajaran tatap muka karena pertimbangan lain termasuk zonasi Kota Ambon yang tidak menentu. Diakuinya untuk saat ini, seluruh persiapan untuk sekolah tatap muka telah dilakukan pada setiap SD maupun SMP di Kota Ambon, termasuk pembatasan jumlah murid 50%, namun semuanya harus berdasarkan instruksi Wali Kota. Kalau tatap muka belum bisa dipastikan karena berkaitan dengan zona kota yang semakin tidak pasti toh. Nah, dari ini kan masih zona orange, jadi kita belum bisa memastikan itu. Kalaupun kepastiannya di kita, tapi kalau Pak Wali belum memberikan izin, saya kira belum bisa pelaksanaan untuk bulan Juli tahun 2021. Berarti yang semester ini dibatalkan memang? Ya, belum dipastikan. Kalau dibatalkan belum, karena kita sudah melakukan seluruh persiapan. Ya, persiapan di sekolah-sekolah sudah semuanya, tinggal kita menunggu izin. Kalau Pak Wali ya kasih izin, ya kita jalankan. Tapi selama belum ada izin, belum bisa. Pantauan tim DMS Media Group di beberapa lokasi telah terlihat persiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah sudah dilakukan diantaranya dengan membuat sekat menggunakan plastik transparan antara tempat duduk satu dan tempat duduk siswa lainnya sebagai salah satu persyaratan protokol kesehatan yang diperintahkan untuk sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Puluhan orang dari berbagai elemen organisasi kepemudaan terdiri dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Garda NKRI dan Forum Pemuda Pergerakan Transparasi Maluku menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gong Perdamaian Dunia Ambon pada hari Senin, 21 Juni 2021. Dalam aksinya, mereka meminta instansi terkait menertibkan ormas ilegal yang kerap kali dianggap menyebar berita miring atau informasi bohong atau hoax tentang kinerja pemerintah daerah Maluku. Demonstran dalam penilaiannya memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Maluku yang terus membenahi sejumlah sektor pembangunan, terutama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aksi demo dengan mendapat pengawalan puluhan anggota polisi itu tidak berlangsung lama. Masa kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi mereka ke kantor Gubernur Maluku. Diketahui sebelumnya, pada periode April hingga Juni 2021, aksi demonstrasi beberapa kali digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi OKP Cipayung yang mengkritisi kinerja pemerintah Provinsi Maluku. Beberapa isu mengemuka disuarakan aliansi mahasiswa itu, diantaranya soal dugaan pembelian mobil dinas bekas gubernur, penggunaan anggaran 700 miliar rupiah, dana pinjaman pemerintah Provinsi Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau MSI untuk program pemulihan ekonomi nasional, namun diduga digunakan membangun sejumlah proyek yang dianggap bermasalah.
Catatan DMS Media Group, demo mengkritisi kinerja Pemprov Maluku oleh GMKI Cabang Ambon digelar pada hari Rabu 21 April 2021, kemudian pada Selasa 15 Juni 2021 oleh OKP Cipayung. Isu utama yang dikemas GMKI dan OKP Cipayung dalam aksi demo tersebut yakni tentang penggunaan dana 700 miliar rupiah, pinjaman dari MSI, dugaan penyalahgunaan anggaran proyek penata kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic Center, termasuk dugaan korupsi pembelian mobil dinas bekas gubernur. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon mengeluarkan instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro sejak 14 Juni untuk wilayah Kota Ambon. Hal ini disampaikan langsung juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Senin 21 Juni 2021. Ia menerangkan menindaklanjut Surat Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021 dan Gubernur Maluku nomor 1 tahun 2021, Wali Kota Ambon mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM skala mikro. Selain instruksi, Wali Kota juga telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan instruksi itu sendiri, dan di dalamnya terdapat beberapa poin penting terkait penanganan COVID-19, di mana akan dibentuk Satgas di tingkat desa, kelurahan, dan negeri, termasuk di RT RW masing-masing yang melibatkan semua unsur pemerintah, termasuk TNI dan Polri untuk menangani COVID-19. Joy juga mengatakan, berdasarkan surat edaran ini, Satgas akan mengembalikan jam-jam operasional sesuai kondisi awal sebelum dilakukan kelonggaran kepada seluruh pelaku usaha di bulan suci Ramadan. Ia mencontohkan seluruh supermarket, toko, swalayan, dan SPBU yang diberikan izin beroperasi sampai dengan jam 10 malam akan dikembalikan operasinya hanya sampai jam 9 malam saja. Dan untuk kuliner malam, sebelumnya diberi izin beroperasi sampai jam 2 dini hari, dikembalikan lagi ke waktu awal, yakni beroperasi hanya sampai jam 11 malam. Terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Ambon, maka per 14 Juni kemarin, Pak Wali Kota Ambon telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Ambon nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021 dan juga instruksi Gubernur Maluku nomor 1 tahun 2021. Sehingga saat ini sementara dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Lebih lanjut, Adrians menambahkan, pembatasan yang dilakukan kepada seluruh pelaku usaha ini juga diikuti upaya pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Olehnya itu, langkah ini dilakukan dengan memberikan kelonggaran kepada kuliner malam yang rata-rata mereka adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga ada perbaikan ekonomi bagi mereka. Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri meresmikan 3 monumen Presiden RI pertama Soekarno di Kota Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah, Senin 21 Juni. Peresmian dilakukan secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Bertepatan dengan peringatan haul wafatnya Bung Karno ke-51 tersebut, dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Megawati mengatakan Bung Karno memberi nama Masohi bukan tanpa alasan. Masohi yang bahasa adat setempat berarti gotong royong memiliki makna agar kota itu dibangun dengan semangat kegotong royongan. Masohi juga terinspirasi dari intisari Pancasila. Megawati pada kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi bagi pemerintah kabupaten dan seluruh masyarakat Maluku Tengah karena mengabadikan nama Presiden Soekarno
Soekarno sebagai wujud sejarah lahirnya Kota Masohi yang dasarnya diletakkan oleh Bung Karno pada 3 November 1957. Dirinya berharap gotong royong sebagai budaya jangan sebatas penghias bibir, tapi harus dimasukkan ke dalam hati untuk dilaksanakan. Sekaligus berharap agar Baileo, monumen, dan Jalan Insinyur Soekarno itu bersifat multifungsi. Dirinya berpesan agar kearifan lokal harus terus diperkenalkan kepada generasi muda, sehingga terbangun generasi baru yang pintar dan tangguh, yang bisa menghadapi tantangan peradaban dunia baru. Dengan begitu, momentum peresmian hari ini tidak akan pernah kita lupakan, karena bertepatan dengan peringatan wafatnya proklamator bangsa Bung Karno. Yang saya bilang tadi, bulan Juni adalah bulan Bung Karno kalau bagi PDI Perjuangan. Seluruh kegiatan dari tanggal 1 hari lahir Pancasila, tanggal 6 Juni ulang tahunnya. Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abua mengatakan Baileo dibangun di lokasi seluas lebih dari 3.000 meter, sedangkan monumen dibangun beserta sebuah patung Soekarno yang tingginya lebih dari 10 meter, sementara Jalan Insinyur Soekarno diresmikan memiliki panjang kurang lebih 209 km. Dikatakan Bupati pemberian nama ketiga infrastruktur itu sebagai wujud terima kasih segenap masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, serta untuk tidak melupakan sejarah dan perjuangan Presiden Soekarno. Bangunan monumen Soekarno yang letaknya berada di depan Baileo Insinyur Soekarno menggambarkan bahwa Insinyur Soekarno selalu hadir bersama rakyat. Kehadiran Bapak Insinyur Soekarno ini telah menginspirasi bahkan mengingatkan seluruh masyarakat Maluku Tengah, terutama generasi bangsa ini, agar terus bersemangat membangun Maluku Tengah. Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan 3 sarana infrastruktur yang diresmikan menjadi ikon bagi pengembangan Maluku Tengah ke depannya. Sekaligus mengajak pemerintah kabupaten dan masyarakat Maluku Tengah lebih menghayati moto Kota Masohi, yaitu jangan jemu mendaki kalau mau ke puncak cita. Moto ini harus bersinergi dengan nama gotong royong yang disandang Kota Masohi. Jangan jemu mendaki kalau kau mau ke puncak cita. Moto ini harus bersinergi dengan nama gotong royong yang disandang Kota Masohi. Masyarakat Tengah harus bekerja lebih keras lagi. Jangan berpangku tangan, jangan cepat puas, tetapi sebaliknya harus lebih rajin berinovasi. Turut hadir dalam acara peresmian di Masohi, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dan Jarod Saiful Hidayat bersama Kepala Sekretariat DPP PDIP Yosep Aryo Adi. Hadir pula Ketua Tim PKK Maluku Widya Murad Ismail, Ketua TP PKK Maluku Tengah Amin Ruati Tua Sikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, para raja se-Kabupaten Maluku Tengah maupun kepala kecamatan. Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Ambon mengimbau warga pendukung negara yang bertanding di ajang sepak bola Euro 2021 untuk tidak melakukan konvoi dengan turun ke jalan-jalan dalam jumlah banyak karena rentan terkena COVID-19, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir di Kota Ambon. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh juru bicara Satgas Pengendalian COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon pada Selasa 22 Juni. Menyikapi fenomena konvoi oleh sejumlah warga Kota Ambon dalam jumlah yang banyak tanpa penerapan protokol kesehatan. Adrians menegaskan melakukan konvoi dengan melibatkan ratusan warga yang turun ke jalan-jalan tanpa menaati protokol kesehatan dapat membahayakan warga itu sendiri. Untuk itu, Satgas Pengendalian COVID-19 Kota Ambon mengimbau warga agar menahan diri bersama keluarga guna terhindar dari paparan COVID-19.
Dirinya mengatakan dari grafik yang ada, COVID-19 banyak tertular pada orang yang berusia 21 hingga 40 tahun. Dampaknya pada orang yang meninggal di atas 50 tahun, karena itu masyarakat diminta untuk selalu berhati-hati. Dikatakannya warga yang rentan terpapar yakni di usia 21 sampai dengan 40 tahun. Jika ingin keluar rumah untuk keperluan yang penting saja, dan jika aktivitas yang tidak perlu seperti konvoi yang kemudian melibatkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan harus dihindari dan tidak terlibat. Untuk ikut-ikutan berkerumun dalam jumlah yang banyak karena rentan tertular virus COVID-19. Nah, kami juga menghimbau lewat teman-teman media kepada seluruh pendukung supporter ya Euro 2020 ya, siapapun ya, tim yang mana saja yang hendak melakukan konvoi untuk menahan diri. Kenapa? Karena pandemi ini masih belum berakhir. Kalau kita misalnya tetap beraktivitas seperti saat ini dengan misalnya euforia atas kemenangan tim-tim tertentu misalnya, lalu kita melibatkan massa yang begitu banyak tanpa menerapkan protokol kesehatan, maka itu sama dengan kita menyusahkan diri sendiri. Karena itu Satgas tetap menghimbau kepada masyarakat, mari kita menahan diri dan kita menghindari diri kita jangan sampai kita terpapar pandemi COVID-19. Mari kita menjaga diri, menjaga keluarga dan menjaga lingkungan kita untuk tetap dalam kondisi sehat. Lebih lanjut, Joy mengatakan jika mereka dalam hal ini orang yang mudah terpapar COVID-19 keluar rumah dan berkumpul dengan orang banyak termasuk mengikuti konvoi maupun kegiatan lain dan kembali ke rumah, sebaiknya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah bertemu keluarga mereka, sehingga orang tua mereka tidak terpapar COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon mendata sepanjang musim penghujan sejak bulan Mei hingga Juni memberikan dampak kerusakan parah pada beberapa bangunan termasuk korban luka-luka pada 3 lokasi di wilayah Kota Ambon. Demikian disampaikan langsung Kepala BPBD Kota Ambon Demi Pais saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon Selasa 22 Juni. Ia mengatakan sejak musim penghujan awal bulan Mei sampai dengan pertengahan Juni kali ini banyak terjadi kerusakan bangunan baik diakibatkan longsor maupun banjir. Bahkan memakan korban dari warga disebabkan ambruknya rumah karena tingginya curah hujan di Kota Ambon. Sejumlah lokasi yang berdampak langsung akibat tingginya curah hujan diantaranya wilayah Kebun Cengkeh, di mana rumah berlantai 2 amblas ke jurang sedalam 10 meter, termasuk 2 korban harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Selain itu, kerusakan parah juga terjadi di lokasi Tuni dan lokasi Nania, di mana beberapa rumah dipenuhi oleh lumpur. Pais menambahkan, selain 3 lokasi yang berdampak parah, tim BPBD Kota Ambon juga mencatat banyak kerusakan lain yang tidak begitu parah. Terjadi seperti longsor di samping SMP 10 Kayu Putih Negeri Soya, Ahuru, IAIN, Gadihu Batu Merah, Waiheru, dan beberapa lokasi lainnya. Yang hari kemarin ini cuma tidak titik yang terus tangan. Di dalam bulan Juni ini yang dampak dari longsor dan banjir itu semua kata sudah tertangani. Kita tangkap rawat sudah diberikan kepada korban. Titik-titik paling parah yang sesuai data BPBD itu selain Kebun Cengkeh kemarin itu di mana ya Pak? Kayu 3, Kuskusu. Kuskusu. Itu di lorong SMP 10. Hah? SMP 10 di Kayu Putih Pak? Oh, Kayu Putih. Itu lorong SMP itu yang keluarga. Di mana Pak selain itu yang paling parah. 2 itu titiknya. Sedangkan ya itu banyak di Ahuru, IAIN, di Gadihu, di Kebun Cengkeh, di Waiheru, tapi itu kecil saja. Tapi yang paling parah itu di sini. Lebih lanjut, Pais mengatakan seluruh korban bencana longsor dan banjir selama musim penghujan, baik yang mengalami kerusakan ringan maupun kerusakan berat, pihak BPBD Kota Ambon telah memberikan bantuan tanggap darurat yang terdampak kerusakan tersebut.
Selain itu juga kepada warga kota, pihak BPBD Kota Ambon terus-menerus memberikan himbauan, terutama mereka yang tinggal dekat bantaran sungai dan juga perbukitan yang rawan longsor, agar selalu berhati-hati jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, karena hal itu sangat rawan terjadi bencana. Pemerintah Kota Ambon sampai saat ini belum menentukan hari dan tanggal untuk lakukan pembongkaran pada lokasi yang akan dijadikan pasar tradisional modern pada kawasan Mardika Ambon. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Ambon, Muislatu Konsina, saat ditanya soal jadwal pembongkaran lokasi Pasar Mardika yang menjadi tempat revitalisasi kepada tim DMS Media Group menegaskan, sampai dengan saat ini pihaknya belum mengetahui waktu serta tanggal yang pasti rencana pembongkaran oleh pemerintah Kota Ambon. Diakuinya rencana pembongkaran lapak milik PKL di kawasan Pasar Mardika akan melibatkan beberapa SKPD Kota Ambon. Untuk waktu pelaksanaannya ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dirinya menambahkan hingga kini pemerintah Kota Ambon masih melakukan evaluasi dan koordinasi dengan semua unsur sesuai surat dari Disperinda kepada Kabakes Bangpol bahwa akan dilakukan rapat pemantapan dan hasilnya dari rapat tersebut akan segera ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Latu Konsina menambahkan Kesbangpol hanya sekedar sebagai pendamping dan untuk mengetahui kapan Disperindak akan melakukan eksekusi pada lokasi yang akan dibangun pasar tradisional modern ini. Kesbangpol belum mengetahuinya karena belum menerima surat masuk dari SKPD tersebut. Nah, jadi kita di sini cuma sekedar sebagai pendamping saja. Nah, sehingga yang kalau terkait dengan kapan turun lokasi atau pembongkaran pada lokasi di Pasar Mardika itu kita belum tahu persis karena belum ada surat masuk dari Disperindak. Jadi sampai sekarang masih ada rapat koordinasi untuk? Ya, untuk sementara sesuai dengan surat ini harus ada pemantapan dulu, rapat koordinasi dengan Pak Wali atau Pak Sekot, itu nanti baru ditindaklanjuti oleh Indak. Perintah seperti apa dan tindakan apa yang harus dilakukan di Pasar Mardika. Sebelumnya, kesempatan yang diberikan oleh Pemkot bagi para pedagang membongkar sendiri lapak mereka secara mandiri dan meninggalkan lokasi, serta menempati 3 lokasi yang telah disediakan, yakni lokasi Pasar Transit Paso, Pasar Higienis Tantui, dan Pasar Apung. Namun hingga saat ini sebagian besar PKL masih belum melakukan pembongkaran kios mereka dan rutinitas berjualan masih dilakukan. Puluhan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Save Kilmuri, Rabu 23 Juni 2021, menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku, menyuarakan minimnya infrastruktur di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT. Dalam aksinya, para pendemo meminta pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur di 14 desa, serta 23 dusun di kecamatan itu. Mereka menyebutkan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, Kilmuri sangat minim infrastruktur, baik listrik, jalan, telekomunikasi, termasuk pendidikan dan kesehatan. Mohdar Foti dalam orasinya menyebutkan, warga Kecamatan Kilmuri belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan antara lain akses jalan, listrik, dan kesehatan. Bahkan ibu hamil pun sering meninggal lantaran minimnya akses kesehatan. Foti juga menagih janji Gubernur Maluku Murad Ismail saat berkunjung di Kilmuri pertengahan Desember 2020 yang berjanji akan berlaku adil terhadap persoalan pembangunan di Maluku, lebih khusus pembangunan di Kilmuri. Foti meminta Gubernur Maluku tidak menebar janji demi pencitraan semata, tetapi merealisasikan janji itu melalui regulasi dan eksekusi pembangunan di Kilmuri. Karena selama ini masyarakat di daerah itu sangat terisolir dan jauh tertinggal dibanding kecamatan lainnya di Maluku. Koordinator demo, Yasir Kwairumah Ratu, menyampaikan
menyampaikan hal yang sama. Bahkan disebutkan mayoritas warga Kelmuri seperti hidup di zaman penjajah karena tidak ada listrik, jalan lintas, dermaga kapal, akses telekomunikasi, sarana pendidikan dan kesehatan yang layak. Untuk masalah infrastruktur jalan, saat ini Kelmuri sangat butuh infrastruktur jalan karena jalan memang sudah difungsikan tapi belum ada hal-hal mengenai dia punya peraturan dan sebagainya belum ada di Kelmuri. Dan bahkan masyarakat Kelmuri pun berjalan maupun berangkat di laut itu walaupun orang hamil naik fibir atau speedboatnya itu mereka harus melewati ombak yang begitu besar dan bahkan melewati kendala-kendala yang terjadi di sana. Khususnya itu PLN dan kami meminta kepada Bapak Gubernur Provinsi Maluku yaitu Bapak Dirjen POA Bapak Ismail untuk bagaimana menindaklanjuti persoalan ini, untuk bagaimana menyampaikan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Serebak Timur itu Bapak Bupati Abdul Mukti Kilobos untuk bagaimana menindaklanjuti persoalan ini. Itulah tuntutan kami. Yasir juga mengungkapkan kekecewaan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail, juga pemerintah daerah ketika saat itu masih dipimpin mantan Gubernur Said Assegaf karena tidak memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah itu. Aksi demonstrasi yang semula berjalan aman dan lancar berakhir dengan bentrok di depan gerbang barat kantor gubernur antara peserta demo dan Satpol PP Pemprov Maluku yang mengawal jalannya aksi. Demonstrasi awalnya berjalan lancar, berubah saling dorong, namun itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian aksi terlihat mulai memanas saat peserta demo memaksa masuk ke halaman kantor gubernur. Namun upaya menerobos dihadang anggota Satpol PP dan staf Kesbangpol Pemprov Maluku. Meskipun mendapat pengamanan dari polisi, puncaknya keributan dan bentrok tidak bisa dielakkan. Aksi adu jotos pendemo dan mahasiswa mengakibatkan satu peserta demo dan satu anggota Satpol PP mengalami lecet di bagian wajah. Polisi yang mengawal jalannya aksi langsung melerai kedua kubu dan mengamankan salah satu peserta aksi ke kantor Polsek Sirimau. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon memastikan Kamis 24 Juni 2021, pertokoan Gedung Putih dan seluruh lapak yang menjadi lokasi revitalisasi pada kawasan Pasar Mardika akan dibongkar. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Disperindak Kota Ambon, John Slarmanat, di Balai Kota Ambon pada Rabu 23 Juni 2021 kepada tim Demes Media Group yang menegaskan batas waktu relokasi mandiri yang diberikan kepada para pedagang untuk mengosongkan lokasi telah berakhir sejak tanggal 22 Juni kemarin oleh petugas Disperindak. Slarmanat mengatakan tepat 23 Juni, seluruh pedagang yang menempati lokasi Gedung Putih telah mengambil undian untuk mengosongkan gedung. Dan setelah mendapatkan undian, mereka dimintakan untuk segera mengosongkan lokasi dan menempati lokasi baru yang telah disiapkan untuk mereka tempati. Untuk masyarakat kota yang hendak berbelanja ke Pasar Mardika, pada lokasi yang akan dijadikan tempat revitalisasi pasar menjadi pasar modern di kawasan Gedung Putih dan sekitarnya, diharapkan dapat menyesuaikan dan berbelanja di lokasi-lokasi yang disediakan dengan kondisi yang ada. Sesuai rencana, malam nanti alat berat yang akan digunakan diturunkan ke lokasi yang menjadi tempat pembongkaran. Dan dipastikan pada pagi harinya akan dilakukan apel, gelar pasukan untuk pengamanan lokasi yang dilanjutkan dengan pembongkaran gedung oleh petugas. Nah, hari ini sekarang itu pengambilan undian. Kemarin itu kan baru selesai rapat dengan Pemda yang diwakili untuk mengatur pembongkaran gedung termasuk relokasi dan pembongkaran. Nah, sekarang ada berlangsung pengambilan undian. Ya, diharapkan dengan undian yang setelah diambil, pedagang ke sana langsung sudah bisa mengosongkan. Sebentar malam itu alat berat masuk. Ya, esok pagi gelar pasukan untuk pembongkaran gedung. Terkait dengan revitalisasi Pasar Mardika menjadi pasar tradisional modern ini, Slarmanat menambahkan untuk fisik Pasar Mardika pada tanggal 14 telah dilakukan penandatanganan surat perintah lelang dari Kementerian PUPR. Dan jika nantinya surat tersebut telah diterbitkan, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pelelangan.
Dan proses semua ini tergantung relokasi pedagang dan sebagainya. Karena waktu yang diberikan sudah cukup lama dan jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada kebijakan nasional. Pemerintah Kota Ambon lewat tim Satgas COVID-19 akan menerapkan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro terhitung mulai 24 Juni 2021 di wilayah Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon Selasa 22 Juni 2021. Dikatakan Joy, instruksi Wali Kota Ambon telah dikeluarkan sejak tanggal 14 Juni 2021. Dengan demikian, tim Satgas COVID-19 Kota Ambon telah melakukan sosialisasi sejak dikeluarkan instruksi tersebut agar diketahui oleh seluruh warga masyarakat Kota Ambon. Dalam instruksi tersebut mengatur tentang pembatasan aktivitas masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kota Ambon. Karena itu, pemerintah kota telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kades, raja, lurah sekota Ambon untuk menjelaskan tentang pelaksanaan PPKM yang diberlakukan nantinya. Dijelaskannya, untuk Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai lini sektor untuk percepatan penanggulangan COVID-19, di mana Dinas Kesehatan nantinya akan melakukan pemetaan terkait jumlah dan tingkat terkonfirmasi yang ada di masing-masing desa atau negeri dan kelurahan. Berdasarkan data yang ada selanjutnya diteruskan ke masing-masing dan bersifat rahasia. Maka seluruh perangkat desa negeri hingga kelurahan diminta untuk dapat berhati-hati menjaga kerahasiaan data yang ada. Adrians menambahkan saat ini sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh raja, lurah, kades sekota Ambon. Bahkan Satgas yang bertugas telah memberikan informasi secara intens kepada warga kota saat operasi justisi digelar pada siang dan malam hari. Karena pada 24 Juni 2021, peraturan PPKM berskala mikro akan diberlakukan. Karena dia diterbitkan dengan rekomendasi ya sesuai dengan perwali lama kita terkait dengan PSBB transisi, maka otomatis bahwa karena dia bukan dengan PSBB transisi, maka otomatis dia akan dievaluasi. Dan kita sementara menyusun peraturan wali kota yang terkait dengan itu. Dan otomatis pasti ada penyesuaian seiring dengan penyesuaian waktu dari jam operasional izin usaha. Untuk sanksi warga yang melanggar PPKM ini, Adrians menambahkan ada peraturan wali kota atau perwali nomor 25 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dan sanksi tersebut belum dicabut. Dengan demikian, perwali tersebut masih tetap diberlakukan dan diterapkan per 28 Juni untuk siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Pemerintah Kota Ambon saat ini sementara membuat kajian bersama Dirjen Kebudayaan RI untuk proses relokasi markas Kodam 16 Patimura dan revitalisasi Benteng Victoria yang akan dijadikan cagar budaya di Kota Ambon. Segala cara dan upaya pemerintah kota untuk menjadikan Benteng Victoria sebagai cagar budaya Kota Ambon mendapatkan respon positif dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertahanan terkait revitalisasi dan relokasi markas Kodam 16 Patimura yang direncanakan akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni pada kawasan Tawiri. Kepala Bapeda Litbang Kota Ambon, Enrico Matita Putih, saat diwawancarai tim Demes Media Group terkait proses lebih lanjut relokasi dan revitalisasi Benteng Victoria di Balai Kota Ambon pada Rabu 23 Juni 2021 mengatakan, saat ini Pemkot Ambon sementara melakukan kajian dengan Dirjen Kemendiknas Kebudayaan RI. Karena seluruh proses termasuk pembebasan lahan dan revitalisasi harus melalui kajian. Tim teknis dari kementerian telah memfasilitasi dan sambil menunggu proses itu berjalan, berbagai langkah telah dilakukan yakni proses tahap pertama dan kedua telah selesai dilakukan. Dan saat ini masih menyisahkan satu tahapan lagi yakni sosialisasi kepada para pemilik lahan yang akan ditempatkan oleh personil Kodam 16 Patimura di kawasan Tawiri. Dan jika itu selesai dilakukan, proses relokasi dan revitalisasi Benteng Victoria akan dilakukan.
dari pertanahan itu ada sekitar 60 sampai dengan 80 hektar. Itu sudah ada lahan yang pemiliknya pun juga sudah ada. Jadi nanti prosesnya mereka dipindahkan ke sana dulu, bangun dulu, baru dilakukan revitalisasi. Tapi proses pengadaan itu lewat APBD Kota Ambon. Sudah, Pak? Pengadaan lahan. Sementara kita proses. Baik. Ya. Kira-kira berapa, Pak, nilainya? Belum kan, itu kan nanti ditentukan oleh appraisal. Tapi yang pasti kebutuhannya sekitar 60 sampai 80 hektar. Nilainya belum ditentukan karena tadi kita bilang kajian ada dulu. Baik. Kajian terhadap revitalisasi benteng ini ada dulu, baru kita bisa berproses yang lain, appraisal dan lain-lain. Sekitar 60-80 hektar lahan yang tersedia untuk dijadikan lokasi baru bagi personil Kodam 16 Patimura di kawasan Tawiri. Dan pengadaan lahan ini akan menggunakan anggaran APBD Kota Ambon yang sementara berproses. Untuk itu, Matita Putih menambahkan, jika kajian revitalisasi dan relokasi benteng semua telah selesai dilakukan, tinggal melakukan pembelian lahan dan relokasi serta revitalisasi dapat berjalan. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ramli Umasugi, resmi melantik Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD 2 Maluku Tengah, Rudolf Lailosa, bersama pengurus Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah. Pelantikan pengurus DPD 1 Maluku Tengah periode 2020-2025 bertempat di Gedung Mai Okumasohi pada Selasa 22 Juni. Turut dihadiri Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Ketua DPD PKB, Gerindra, Demokrat, dan Hanura, sedangkan asisten 1 Setda Malteng mewakili Pemda setempat. Selain Umasugi, hadir juga Sekretaris DPD Golkar Maluku, James Timisela, dan rombongan pengurus Partai Golkar Provinsi. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ramli Umasugi, mengatakan sikap politik masyarakat Maluku Tengah pada prinsipnya sangat melekat pada Partai Golkar. Oleh sebab itu perlu dihormati dan menjadi spirit baru bagi pengurus Partai Golkar. Kendati demikian, kata Bupati Kabupaten Buru ini, seluruh pengurus partai yang baru saja dilantik semakin mempererat solidaritas partai dari level pengurus hingga kader simpatisan beringin. Umasugi memberi apresiasi kepada Lailosa yang mampu memanfaatkan peluang politik sekaligus berpeluang besar untuk maju dalam bursa calon bupati atau wakil bupati Maluku Tengah 2024 mendatang. Setiap DPD segera melakukan langkah-langkah audit organisasi, diantaranya adalah melakukan musam-musam. DPD yang selesai nanti melakukan musam-musam dengan mengedepankan aspek spirit memenangkan pemilu 2024. Sehingga konsolidasi harusnya terstruktur menyeluruh sampai di tingkat desa dan dusun. Sementara itu, Rudolf Lailosa mengatakan pelantikan pengurus DPD Golkar periode 2020-2025 merupakan hasil dari musda DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku. Dikatakan, Golkar merupakan partai yang besar, partai yang pantas dijadikan wadah untuk berlindung dalam gerakan integritas dan sikap politik. Lailosa berjanji akan melakukan konsolidasi di seluruh kecamatan di kabupaten dengan julukan Pamahanu Nusa. Golkar katanya siap hadir memberikan informasi positif serta mampu mengawal proses jalannya pemerintahan di Maluku Tengah. Ditanya soal kesiapannya jika diperintahkan partai untuk pada Pilkada Maluku Tengah 2024, Lailosa mengatakan sebagai kader partai siap melaksanakan tugas partai. Kader Golkar belajar dari banyak hal terkait dengan bupati dan wakil bupati maupun gubernur maupun wali kota, ya lebih relevan dan lebih berkorban ya kader partai. Jadi kita menjadi pemimpin ini kan kita tidak tahu bahwa siapa yang menang. Karena 2024 itu bupati sudah ada di tangan Allah. Tuhan sudah memegang siapa yang menjadi bupati. Kita hanya menjalankan proses demokrasi aja. Jadi kalau Golkar memberikan rekomendasi untuk maju ya kita siap sebagai kader bupati.
Pada momentum pelantikan, mantan personil grup Mainoro yang akrab disapa Rudi ini menyampaikan rasa kekecewaannya atas sikap Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua yang mengabaikan undangan pelantikan dirinya sebagai ketua terpilih. Ungkapan kekecewaan ini disampaikan Lailosa saat menyampaikan pidato politik maupun saat ditanya wartawan usai acara pelantikan. Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah ini merasa tidak dihargai lantaran undangan acara pelantikannya sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Maluku Tengah ini tidak dihadiri Bupati Malteng, namun diwakilkan oleh Asisten 1 Setda Malteng Wem Istia. Lailosa mengatakan kekecewaannya lantaran sikap Bupati Tuasikal dianggap tidak menghargai apa yang pernah dilakukan Partai Golkar sebagai partai pengusung pada saat Pilkada 2019 silam. Dan dirinya juga dipercayakan sebagai sekretaris tim pemenangan Tulus pada saat itu. Diketahui sebelumnya, Lailosa juga pernah mendapat kepercayaan untuk memimpin partai berlambang pohon beringin di Malteng pada periode 2017 hingga 2020 silam. Pemerintah Kota Ambon mengerahkan puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan pembongkaran lapak jualan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gedung Putih Mardika pada hari Kamis 24 Juni 2021. Pembongkaran juga menggunakan 1 unit alat berat yang sudah ditempatkan sejak hari Rabu 23 Juni malam untuk memperlancar proses pembersihan lokasi dari sisa-sisa reruntuhan lapak. Personil TNI dan Polri diterjunkan mengawal jalannya proses pembongkaran guna memperlancar pekerjaan revitalisasi pasar tradisional modern Mardika yang saat ini memasuki awal pembangunan. Proses pembongkaran sempat diwarnai aksi penolakan dari pedagang kaki lima dan mahasiswa, tetapi tidak menghalangi jalannya eksekusi tersebut. Beberapa pedagang juga secara mandiri melakukan pembongkaran lapak jualan mereka sendiri. Walaupun pedagang sangat menyetujui pembongkaran pasar Mardika untuk direvitalisasi dengan pasar yang baru, namun ada juga sebagian yang melayangkan protes dan bersikeras tidak ingin direlokasi ke pasar translokasi dengan pertimbangan jarak tempuh yang cukup jauh serta sepinya aktivitas pasar di lokasi tersebut. Selama waktu revitalisasi pasar Mardika, pedagang untuk sementara dipindahkan ke sejumlah pasar yang disiapkan oleh pemerintah, yakni Pasar Apung, Pasar Tantui, dan Pasar Transit Paso. Diketahui revitalisasi pasar tradisional Mardika Kota Ambon dibangun dengan konsep modern yang terintegrasi dengan areal komersial untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok sekaligus akses transportasi. Bangunan Pasar Mardika bakal digarap lebih modern dengan tinggi 4 lantai, di mana tahap pertama pengerjaan dimulai Juni 2021 dengan mengosongkan seluruh areal dari PKL guna memperlancar proses pekerjaan. Revitalisasi pasar multi-years ini dibangun dengan konsep 4 lantai di atas lahan seluas 7,29 meter persegi, diperkirakan dapat menampung kurang lebih 2.000 los dan kios jualan. Lantai 1 pasar itu nantinya mampu menampung sebanyak 586 meja los pedagang, 20 unit kios termasuk pos keamanan, musola, dan juga parkiran motor dan mobil. Sedangkan lantai 2 terisi 742 unit meja los, lantai 3 akan dibangun 389 unit kios, dan lantai 4 dibangun ruang dagang, yakni kios 146 unit, los 104 unit, ruang pujasera masing-masing 10 dan 12 unit. Pasar ini diharapkan dapat menampung pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan, sehingga seluruh aktivitas jual beli berlangsung dengan baik. Mahasiswa Bata Bual menggelar aksi demo menuntut pihak Kejaksaan Tinggi Maluku mengambil alih kasus dugaan proyek lampu jalan dari Kejaksaan Negeri Buru. Karena sampai saat ini kasus tersebut belum diselesaikan dan terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Bahta Gibrihi, perwakilan dari mahasiswa Kecamatan Bata Bual, saat diwawancarai tim DMS Media Group pada lokasi depan Kejati Maluku tentang aksi demo yang dilakukan pada hari Kamis 24 Juni
Juni 2021 mengatakan, aksi ini terkait dengan korupsi lampu jalan yang melibatkan Sainun Hentihu sebagai aktor intelektual dalam kasus tersebut. Kedatangan mereka ke kantor Kejati Maluku ini untuk mengkoordinasikan dan mendesak Kejari Kabupaten Buru segera alihkan status kasus dugaan korupsi lampu jalan ke pihak Kejati Maluku karena mereka menilai Kejari Buru hanya melakukan pencitraan fiktif di media sosial. Ia menegaskan kasus lampu jalan kurang lebih 80 desa di Kabupaten Buru yang ditangani pihak Kejari Buru sejak beberapa bulan yang lalu. Namun sampai saat ini belum juga dituntaskan. Hal ini membuat masyarakat resah mengingat proyek yang menelan dana miliaran rupiah tidak dapat dinikmati dengan baik oleh warga. Dalam tuntutan yang akan diserahkan langsung ke pihak Kejati Maluku, mahasiswa Kecamatan Batabual juga meminta pihak Kejati Maluku untuk segera menangkap Sainun Hentihu yang diduga sebagai aktor penggelapan anggaran lampu jalan di 80 desa tersebut. Dalam hal ini terkait dengan lampu jalan, dugaan korupsi lampu jalan yang melibatkan player, ada dugaan bahwa ada keterlibatan player atau aktor intelektual di dalamnya. Untuk itu kami datang ke depan Kejaksaan Tinggi Maluku, kiranya dapat konfirmasi dan menegaskan kepada Kejari Kabupaten Buru segera alihkan status lampu jalan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku karena dinilai bahwa Kejari Kabupaten Buru hanya membuat pencitraan problem saja di media sosial. Seperti diketahui, untuk kesekian kalinya, mahasiswa melakukan aksi terkait dengan dugaan korupsi lampu jalan di Kecamatan Batabual di depan kantor Kejati Maluku. Usai membacakan isi tuntutan mereka, para mahasiswa dengan pengawalan aparat kepolisian setempat membubarkan diri dengan tertib. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan memberlakukan jalur satu arah kendaraan pada ruas Jalan Pantai Mardika dan rekayasa lalu lintas pada beberapa jalur jalan keluar masuk kendaraan termasuk di Terminal Pasar Transit Paso selama proses pembangunan Pasar Mardika. Demikian disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Kamis 24 Juni 2021. Ia menjelaskan, sejak pembongkaran yang berlangsung pada hari Kamis 24 Juni 2021 pagi, sangat mempengaruhi arus lalu lintas yang melewati depan pasar, yakni Jalan Pantai Mardika dan jalur masuk terminal. Olehnya itu, Dinas Perhubungan Kota Ambon sejak mulai proses pembongkaran telah melakukan rekayasa lalu lintas. Akan tetapi karena terkendala adanya aksi pemblokiran jalan yang dilakukan mahasiswa dan pedagang yang belum mau pasar dibongkar. Akhirnya rekayasa yang telah direncanakan di Jalan Pantai Mardika untuk sementara tidak dapat difungsikan. Kadis menerangkan sampai saat ini belum sepenuhnya rekayasa lalu lintas dapat dijalankan sesuai rencana karena adanya peristiwa tersebut. Akan tetapi dirinya menegaskan saat konstruksi pembangunan berjalan, seluruh ruas jalan yang direkayasa akan tetap berjalan termasuk akan dibukanya kembali jalur Jalan Pantai Mardika untuk digunakan satu arah, yakni kendaraan akan keluar dari terminal menuju Batu Merah sehingga tidak mengganggu pekerjaan konstruksi pasar. Konsep rekayasa yang dirancang oleh Dinas Perhubungan itu yang pertama pada saat pelaksanaan konstruksi itu tetap kita fungsikan satu arah. Karena mau dan tidak mau pada saat aktivitas konstruksi itu ada badan jalan yang terganggu, ya mungkin material dan sebagainya, sehingga lalu hanya kita fungsikan itu satu jalur. Jadi untuk lewat depan Jalan Pantai Mardika itu yang tadinya dua arah, kita hanya fungsikan dengan satu arah, yaitu keluar dari Mardika menuju ke Batu Merah. Sementara Batu Merah masuk ke arah Mardika itu terpaksa kami tutup karena memang aktivitas pembangunan sampai dengan pembangunan selesai. Lebih lanjut, Kadis menambahkan, selain kawasan jalur jalan Terminal Mardika yang direkayasa Dinas Perhubungan Kota, mereka juga akan melakukan rekayasa lalu lintas pada beberapa ruas jalan di kawasan Terminal Transit Paso yang akan ditepati para pedagang yang direlokasi dari Pasar Mardika tersebut.
di mana setiap angkutan umum jurusan Paso, Hunut, Waiheru, dan Hatio Besar harus melewati Jalan Sisingamangaraja, belok kiri Jalan Transit Paso, dan menuju Jalan Lewati Mena, sehingga seluruh jalur dapat terakses oleh angkutan umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kota Ambon memastikan pembongkaran Gedung Putih yang menggunakan 2 alat berat dapat terselesaikan 1 minggu ke depan untuk kesiapan revitalisasi Pasar Mardika. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala PUPR Kota Ambon, Melianus Latuhamalo, saat diwawancarai tim Demes Media Group di lokasi pembongkaran Gedung Putih pada hari Kamis 24 Juni 2021. Dikatakannya, Dinas PUPR Kota Ambon sebagai tim teknis untuk melakukan pembongkaran Gedung Putih mengarahkan 2 eksavator dan 1 loader untuk melakukan pembongkaran serta pembersihan lokasi dan sesuai dengan rencana dapat diselesaikan 1 minggu ke depan. Fokus utama Dinas PUPR yakni untuk membongkar gedung dan membersihkan lapak-lapak di sekitar Gedung Putih, sekaligus membersihkan puing-puing bangunan yang akan dijadikan revitalisasi pasar modern. Pihaknya menggunakan 2 eksavator dan 1 loader guna mempercepat pembongkaran karena dalam waktu dekat pembangunan pasar akan segera dikerjakan. Saat ini loader telah bekerja membersihkan lapak-lapak para pedagang yang berjualan di sekitar area Gedung Putih. Untuk memudahkan dan memperlancar proses pembongkaran, maka akan ditambah 2 eksavator di lokasi untuk membongkar gedung. Dari dulu rencana kita pagi kita tuh pakai loader, agak sore ada eca, ada 2 rencana 2 untuk pembongkaran gedung. Jadi loader ini pembersihan di samping gedung, eca nanti pastinya untuk pembongkaran gedung. Pembongkaran Gedung Putih maksudnya begitu? Iya. Karena dengan 2 alat ini saya bisa bang. Saya loader ini kan cuma bikin gedung, masih pakai eksavator. Jadi eksavator yang ini cuma 1 saja? 2. Jadi bisa dipastikan hari ini lokasi ini semua akan bersih. Berapa hari Pak kira-kira? 1 minggu. Pantauan tim Demes Media Group di lokasi Gedung Putih terlihat puluhan personil gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon mengamankan lokasi pembongkaran guna memastikan seluruh proses berjalan dengan aman dan lancar. Namun masih banyak juga dari pedagang tidak mengindahkan surat pemberitahuan pengosongan gedung oleh pemerintah Kota Ambon lewat dinas terkait agar PKL dapat melakukan pembongkaran secara mandiri, mengingat batas waktu yang diberikan masih terlihat PKL baru berkemas mengangkat barang-barang dagangan keluar dari gedung tersebut. Kawasan Pasar Mardika, tepatnya Gedung Putih dan seluruh lapak para pedagang di sekitar gedung telah kosong dan tidak ada lagi rutinitas di sekitar lokasi pada hari kedua pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Pantauan tim Demes Media Group di sekitar lokasi Gedung Putih saat pembongkaran hari kedua yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon pada Jumat 25 Juni 2021. Terpantau puluhan lapak pedagang yang terbuat dari seng maupun tenda, baik di dalam lokasi gedung maupun di luar pagar gedung telah dibongkar seluruhnya. Alat berat eksavator juga terlihat meratakan bangunan-bangunan di samping kiri kanan gedung dengan dikawal oleh petugas TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan untuk mengamankan lokasi. Sementara di dalam Gedung Putih tidak terlihat lagi rutinitas dan bahkan aliran listrik telah diputus sehingga nampak gelap. Beberapa pedagang yang berjualan di dalam Gedung Putih maupun di area sekitar gedung masih terlihat mengangkat barang-barang dari dalam gedung yang dapat digunakan. Beberapa pedagang yang ditemui tim Demes Media Group mengatakan bahwa mereka tidak lagi menghalangi proses pembongkaran yang dilakukan pemerintah Kota Ambon. Hal ini membuktikan dukungan mereka guna mempercepat tahapan revitalisasi pasar tradisional Mardika menjadi pasar modern akan memberikan dampak baik bukan saja kepada pedagang, namun untuk seluruh warga Kota Ambon.
Terlihat sejak pagi hingga siang, pembongkaran hari kedua yang dilakukan oleh pemerintah kota lewat Dinas PUPR di lokasi gedung yang direncanakan akan dilakukan selama sepekan ini. Tidak terlihat lagi protes dan perlawanan yang dilakukan mahasiswa maupun pedagang seperti hari pertama proses pembongkaran, sehingga proses pembongkaran hari kedua ini berjalan dengan lancar. Taman Victoria yang berlokasi di sekitar Pantai Losari belakang Kota Ambon tidak dapat digunakan oleh pemerintah Kota Ambon untuk menempatkan para pedagang yang direlokasi dari Pasar Mardika karena pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan izin Taman Victoria digunakan oleh para pedagang. Penegasan ini disampaikan langsung Sekretaris Kota Ambon Agila Tuheru saat ditanya soal surat yang dilayangkan Pemkot Ambon ke pemerintah Provinsi Maluku untuk menggunakan lokasi Taman Victoria sebagai lokasi sementara menampung para pedagang yang akan direlokasi saat pembongkaran sampai selesainya pembangunan Pasar Mardika. Dikatakan Latuheru, sesuai keinginan dari para pedagang, maka Pemkot telah melayangkan surat ke pemerintah provinsi. Namun, karena lokasi Taman Victoria dalam waktu dekat akan digunakan oleh pemerintah provinsi, maka rencana penggunaan lokasi tersebut tidak diberikan izin oleh Pemprov Maluku. Dengan demikian, maka keinginan para pedagang untuk direlokasi sementara pada kawasan Taman Victoria tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, maka sesuai rencana awal pedagang akan ditempatkan pada 3 lokasi yang telah disiapkan oleh Pemkot Ambon, yakni Pasar Apung, Tantui, dan Pasar Transit Paso. Selain 3 lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah kota, ada juga beberapa alternatif lain yang menjadi usulan para pedagang dalam pertemuan bersama dengan Pemkot Ambon, yakni lokasi Pasar Batu Merah, Pasar Rumah 3, Pasar Waiheru, atau ex-Pasar Gotong Royong. Nah, kita sudah jelaskan panjang lebar ke mereka, kita kesulitan mendapatkan tempat yang katakanlah menurut mereka itu ada representatif. Contoh diantaranya salah satu di Taman Victoria. Ya, Taman Victoria itu kan milik dari pemerintah Provinsi Maluku dan kami sudah pernah menyurat karena lahan itu juga akan dimanfaatkan dalam waktu dekat oleh pemerintah Provinsi Maluku sehingga kita bisa ditempatkan di situ. Nah, kita sudah bilang ke mereka itu langkah-langkah, tapi pada intinya mereka mendukung ya program revitalisasi Pasar Mardika. Lebih lanjut dikatakan Latuheru, pada pertemuan bersama yang dilakukan pihak pemerintah Kota Ambon dengan para pedagang. Pada prinsipnya, seluruh pedagang memberikan dukungan penuh apa yang dilakukan pemerintah Kota Ambon guna menjadikan Pasar Mardika lebih baik ke depan. Sesuai rencana, revitalisasi pasar tradisional Mardika Kota Ambon dibangun dengan konsep modern yang terintegrasi dengan areal komersial. Untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok sekaligus akses transportasi. Bangunan Pasar Mardika Ambon bakal digarap lebih modern dengan tinggi 4 lantai, di mana tahap pertama pengerjaan dimulai Juni 2021 dengan mengosongkan seluruh areal dari PKL, guna memperlancar proses pekerjaan. Revitalisasi pasar multi-years itu dibangun dengan konsep 4 lantai di atas lahan seluas 7,29 meter persegi. Diperkirakan dapat menampung kurang lebih 2.000 los dan kios jualan. Pasar ini diharapkan dapat menampung pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan, sehingga seluruh aktivitas jual beli berlangsung dengan baik. Bupati Tuasikal Abua bersama Ketua Majelis Ta'lim Amin Ru'ati Tuasikal berkenan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Asy Syuhada, pahlawan yang diawali dengan lantunan azan. Bupati Tuasikal Abua dalam sambutannya mengatakan, menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kelebihan harta mereka untuk sedikit berbagi bersama-sama memberikan sumbangan bagi terlaksananya pembangunan masjid sebagai amal jahriah yang akan terus mengalir. Masjid, kata Tuasikal, memiliki fungsi ganda selain sebagai tempat melaksanakan sholat. Masjid juga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan umat bermusyawarah bersama, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dijadikan sebagai pusat kajian pendidikan akhlak dan budi pekerti dan kajian Islam. Pelaksanaan pembangunan Masjid Asy Syuhada oleh masyarakat umat Islam
membuktikan semakin tinggi kesadaran dan rasa kepedulian umat Islam akan pentingnya pembangunan masjid pada lingkungan tempat tinggal mereka untuk dapat digunakan bersama sebagai tempat beribadah dan juga sebagai tempat bermusyawarah antar umat. Atas nama pemerintah daerah dan pribadi bersama dengan keluarga, selaku bupati dirinya menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana pembangunan Masjid Asy Syuhada Pahlawan dan semoga dengan hadirnya Masjid Asy Syuhada Pahlawan di RT 06 Kelurahan Namaelo, Kota Masohi memberikan manfaat bagi peningkatan ketakwaan dan keimanan setiap umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan baik. Masjid memiliki fungsi ganda selain sebagai tempat untuk melaksanakan salat dan juga dijadikan sebagai tempat pemersatu umat melaksanakan kegiatan sosial masyarakat seperti bermusyawarah, melakukan siar agama Islam, pusat pendidikan, pengkajian, pembinaan akhlak dan budi pekerti serta kegiatan sosial. Meningkatkan semangat umat Islam dalam mendirikan atau membangun masjid, mencerminkan adanya komitmen umat terhadap perubahan dakwah Islam semakin tinggi. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi meningkatnya pemahaman dan kesadaran umat terhadap keberadaan masjid di tengah kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Asy Syuhada, Burhanuddin Karapesina, kepada tim Demes Media Group mengatakan, dengan terlaksananya pembangunan Masjid Asy Syuhada Pahlawan, selain menjadi sarana ibadah bagi umat, kehadiran masjid juga bisa dijadikan sebagai pusat kajian Islam, termasuk tentang dakwah dan lainnya. Karapesina mengatakan, sesuai rencana pembangunan Masjid Asy Syuhada Pahlawan, diperkirakan akan rampung pada Ramadan tahun depan. Namun pada langkah awal, pada 3 bulan ke depan bisa digunakan untuk kegiatan ibadah. Dan pembangunan ini insya Allah kami harapkan bahwa masjid ini kelak menjadi selain sarana ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan Islam. Kajian Islam, maupun mengajar soal agama. Kapan selesai, Pak? Dalam 3 bulan sudah bisa dimanfaatkan untuk ini ya? Ya, dalam 3 bulan sudah bisa dimanfaatkan, tapi mungkin belum selesai secara 100%. Namun, insya Allah di Ramadan tahun depan sudah finish ya? Sudah selesai, Pak. Hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Asy Syuhada Pahlawan, selain Bupati Tuasikal Abua dan Ketua Majelis Ta'lim Maluku Tengah Amin Ru'ati Tuasikal, hadir pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Hanafi Rumatika, Asisten 2 Sekda Maluku Tengah, beserta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemda Maluku Tengah, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold A.P. Ritiau menyatakan Kodam 16 Patimura dan Kepolisian Daerah Maluku optimistis program menuju 1 juta vaksin di Provinsi Maluku mencapai target. Untuk mensukseskan target pemerintah pusat yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo itu, Kodam 16 Patimura bersama Polda Maluku melaunching serbuan vaksinasi COVID-19 bertempat di Tribun Lapangan Merdeka pada Sabtu 26 Juni 2021 pagi. Brigjen TNI Arnold A.P. Ritiau yang dikonfirmasi DMS Media Group di sela-sela launching mengaku optimis hingga akhir Desember 2021 target 1 juta orang divaksin terpenuhi. Jenderal 1 bintang ini menyebutkan dari hasil rapat koordinasi bersama Pemprov Maluku, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, Kejaksaan Kabinda Maluku, dan Rem 151 Binaya bersama Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda Kabupaten Kota mengikuti secara virtual, disepakati target vaksin 8.000 per hari menuju 1 juta vaksin hingga akhir tahun 2021. Ritiau optimis dengan dukungan TNI Polri, program serbuan vaksinasi yang pencanangannya lebih awal ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Maluku. Disebutkan personel kesehatan Kodam 16 Patimura dari 3 matra TNI yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara didukung Bikes Polda Maluku terlibat bersama-sama dalam rangka percepatan target vaksinasi tersebut. Mantan Danrem 133 Nani
Doni Wartabone menyatakan jumlah vaksin cukup tersedia untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, baik di Kota Ambon maupun di kabupaten kota lain. Ritiau menambahkan untuk hari pertama launching, baik Koda maupun Polda mengerahkan masing-masing 1.000 orang untuk menerima vaksin. Melihat antusiasme warga yang datang mengikuti vaksin, dirinya optimis target 1 juta vaksin dapat dipenuhi. Ya, untuk hari ini sendiri berapa orang yang terdaftar? Target kita hari ini paling kurang baik yang dibawa oleh polisi maupun yang dibawa oleh TNI AD, dalam hal ini Kodam, itu kurang lebih 2.500. Itu harus bisa tercapai hari ini kalau bisa. Nah, memang yang paling penting di sini adalah ketersediaan vaksin. Nah, tapi sudah kita komunikasikan dengan pihak pemerintah provinsi maupun pihak terutama pemerintah Kota Ambon bahwa vaksin itu akan disediakan sesuai dengan yang datang pada hari ini. Ini berapa hari, Pak? Sampai tanggal 30. Serbuan vaksinasi ini akan berlaku sampai tanggal 30. Untuk umum bebas, Pak, ya? Umum, kalau anggota TNI sendiri, iya, kalau kami untuk mengejar 1 juta ini ya, mau tidak mau harus terbuka untuk umum. Pak, kalau di Maluku targetnya berapa, Pak? Di Maluku satu hari itu targetnya 8.000 orang. 8.000 orang. Itu tadi. Jadi mudah-mudahan setiap hari sampai. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 menuju Indonesia yang bebas dari COVID-19, lulusan Akmil tahun 1991 ini mengajak seluruh lapisan masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di 11 kabupaten kota di Maluku. Dikatakan masyarakat tidak perlu takut dan khawatir karena vaksin yang diberikan telah dinyatakan aman. Sebanyak 56.038 warga plus 9.700 lansia di Kota Ambon telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon. Update data vaksin ini terhitung sejak Pemkot Ambon menggelar program vaksinasi gratis tahap 1 hingga 3. Sekretaris Kota Ambon, Agela Tuheru, di sela-sela launching serbuan vaksinasi COVID-19 di Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada Sabtu 26 Juni, menghimbau warga kota yang belum vaksin untuk dengan sadar membawa diri untuk menerima vaksin secara gratis yang dilakukan oleh pemerintah. Latuheru mengapresiasi penyelenggaraan pemberian vaksin gratis melalui program serbuan vaksinasi menuju 1 juta vaksin karena memberikan kesempatan bagi warga untuk memperoleh vaksin secara gratis. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi, Sekot mengaku perkembangan kasus COVID-19 terkonfirmasi di Kota Ambon saat ini naik signifikan dibandingkan bulan Mei sehingga masuk zona orange. Satgas Kota Ambon mencatat bulan Mei kasus terkonfirmasi masih di bawah angka 50 kasus, pada akhir Juni kenaikan terkonfirmasi sudah 100%. Dikatakan Latuheru adanya kesadaran warga untuk mau divaksin setidaknya akan membentuk kekebalan secara berkelompok atau herd immunity. Kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Disebutkan semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang dapat terinfeksi. Nah, target kita kan sudah disebutkan tadi, target kita hari ini kalau kita kurang lebih 2.000-an. 2.000-an ya? Iya, kita usahakan kalau dengan kondisi yang ada ini dan sepanjang waktu ini tidak ada yang kosong, tidak ada yang menunggu, ini 2.000-an bisa kita capai. Ya, nah, karena itu lihat teman-teman di sini kita minta kawasan ini steril supaya mereka cepat bisa pergerakan petugas pergerakan orang yang akan datang vaksinasi. Untuk stok vaksin sendiri kota mencukupi? Stok vaksin mencukupi, bahkan ada juga yang diberikan melalui Angkatan Darat ya, dan juga kepolisian. Jadi karena stok itu mencukupi, ya kita buka seperti ini. Masyarakat umum. Penyumbang kenaikan kasus terkonfirmasi di Kota Ambon saat ini berasal dari klaster keluarga pasca Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak warga yang melakukan perjalanan kembali ke Kota Ambon usai Hari Raya. Sekot berharap melalui kegiatan serbuan vaksinasi membantu mengurangi tingkat penyebaran virus di Kota Ambon. Seraya menambahkan selain vaksin bagi warga umum dan lansia, Pemkot juga fokus melakukan vaksinasi bagi orang dengan gangguan jiwa karena sejauh ini baru 20 ODGJ yang menjalani vaksinasi di rumah sakit khusus daerah. Kendala Dinkes Ambon melakukan vaksin bagi ODGJ karena belum semua ODGJ mau diantar oleh keluarga untuk menerima vaksin.
Latuheru mengajak sekaligus menghimbau warga yang melakukan aktivitas keluar masuk ibu kota Provinsi Maluku ini senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan pola 5M. Polres Maluku Tengah targetkan 750 orang divaksin dalam kegiatan serbuan vaksinasi nasional TNI Polri. Sehari 1 juta orang serentak di 34 wilayah Polda pada 26 Juni 2021 dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021. Kapolres Maluku Tengah Rosita Umasugi kepada tim DMS Media Group menjelaskan pelaksanaan kegiatan serbuan vaksinasi nasional TNI Polri sehari 1 juta orang serentak di 34 wilayah Polda pada 26 Juni 2021 dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021 khusus untuk jajaran di Polres Maluku Tengah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Maluku Tengah dan Kodim 1502. Dikatakan Kapolres, pelaksanaan vaksin untuk hari ini selain di lapangan Nusantara Kota Masohi, kegiatan vaksin juga dilakukan pada RSUD dan seluruh puskesmas di Maluku Tengah dan sesuai arahan dari Polda Maluku, maka untuk Polres Maluku Tengah jumlah yang harus divaksinasi sebanyak 750 orang. Sementara disinggung soal waktu pelaksanaan kegiatan vaksinasi oleh Polres Maluku Tengah, kata Umasugi, dalam kegiatan vaksinasi hanya digelar 1 hari saja dengan sasaran adalah anggota TNI Polri, termasuk masyarakat umum terutama lansia. Dengan kegiatan ini, Kapolres berharap masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk ikut serta melaksanakan vaksin dengan menandatangani tempat-tempat baik di Baileo Insinyur Soekarno Lapangan Nusantara Kota Masohi maupun pada puskesmas dan RSUD setempat untuk divaksin. Perayaan Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021, Polres Maluku Tengah menyelenggarakan program vaksinasi massal di mana kegiatan ini khusus untuk wilayah Polres Maluku Tengah dipusatkan di lapangan Nusantara Kota Masohi. Adapun target yang kita ingin capai pada pagi hari ini sesuai dengan arahan dari Polda bahwa Polres Maluku Tengah harus bisa mencapai target 750 orang yang divaksin pada hari ini, dan dalam pelaksanaannya kita membagi pelaksanaan dipusatkan di Kota Masohi dan di seluruh puskesmas dan rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Kami sangat berharap adanya partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan program 1 juta vaksin 1 hari yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka perayaan Hari Bayangkara ke-75. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua yang datang langsung meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi berlangsung di Baileo Insinyur Soekarno Lapangan Nusantara Kota Masohi mengatakan saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut vaksin sangat tinggi. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat di Maluku Tengah untuk mengikuti vaksinasi, kata Tuasikal, tidak ditunjang dengan ketersediaan vaksin yang diberikan ke Maluku Tengah saat ini. Dikatakan Tuasikal, jumlah orang yang harusnya divaksin sebanyak 250 ribuan lebih dari total 400 ribu lebih penduduk di Maluku Tengah, sementara vaksin yang diberikan masih jauh dari target yang diharapkan. Oleh karena itu, selaku Bupati, dirinya mengharapkan pemerintah pusat untuk dapat mendistribusikan segera vaksin ke Maluku Tengah. Jika mengalami keterlambatan, maka diharapkan pemerintah provinsi yang memiliki ketersediaan yang cukup untuk dapat dikirimkan ke Kabupaten Maluku Tengah. Itu harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Distribusi vaksin itu kalau bisa sesegera mungkin disampaikan ke Kabupaten Maluku Tengah. Ataupun juga kalau distribusi ini terlambat, kami harapkan oleh Provinsi Maluku, ketersediaan yang ada itu kalau bisa dikirimkan ke Maluku Tengah ini. Jangan hanya diprioritaskan Kota Madi Ambon. Mengapa sebenarnya ketua punya capaian ini sebenarnya besar, tapi vaksin kata tidak ada itu. Ya. Sehingga ketua dengan Kota Madiamu dia punya capaiannya begitu besar, ketua di sini agak sedikit lambat. Jadi berharapan untuk provinsi, ya lihatlah ketua di sini supaya apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi untuk vaksin seluruh orang di Indonesia sini bisa tercapai seperti apa yang diharapkan.
Pelaksanaan kegiatan serbuan vaksinasi nasional TNI Polri sehari 1 juta orang serentak di 34 wilayah Polda pada 26 Juni 2021 dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021, khususnya yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Maluku Tengah, terlihat mendapat perhatian dan antusias warga Kota Masohi yang datang untuk ikut divaksin. Hadir pada kegiatan tersebut selain Kapolres Maluku Tengah, Bupati bersama sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Maluku Tengah, Komandan Kodim 1502 Masohi, Kajari Masohi, dan sejumlah anggota Polres maupun Kodim 1502 Masohi. Satgas COVID-19 Provinsi Maluku menargetkan sebanyak 8.500 orang per hari di 11 kabupaten kota memperoleh vaksin sebagai implementasi percepatan program serbuan vaksinasi menuju 1 juta vaksin per hari. Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Maluku Kasrul Selang di sela-sela acara pencanangan serbuan vaksinasi yang dipusatkan di Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada Sabtu 26 Juni pagi, sangat optimis Maluku bisa memenuhi target 1 juta vaksin sampai dengan akhir Desember tahun 2021. Ia mengatakan pencanangan serbuan vaksinasi menuju 1 juta vaksin digelar secara serempak pada Sabtu 26 Juni di 9 kabupaten dan 2 kota, melibatkan vaksinator dari pemerintah dan TNI Polri. Selang yang juga Sekretaris Daerah Maluku menyatakan jika program ini dilakukan, berarti vaksinasi di Maluku akan ditargetkan menyasar ke 8.500 orang penerima vaksin. Menurutnya, ketersediaan vaksin Sinovac dan AstraZeneca untuk Maluku cukup tersedia dan siap divaksin kepada warga. Saat ini jumlah penerima vaksin di Maluku kurang lebih 85.000 orang atau 90% dari jumlah vaksin yang diterima. Dikatakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Ambon setidaknya melibatkan tim vaksinator dari Dinkes Provinsi Maluku, Dinkes Kota Ambon, vaksinator Bidokes Polda Maluku, Kodam 16 Patimura, Diskes Lantamal Ambon, dan Diskes TNI Lanut Patimura Ambon. Kedua vaksin tersebut menambah daftar vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Saat ini vaksin yang sudah dipergunakan adalah vaksin COVID-19 Sinovac yang diimpor dalam bentuk siap pakai dari Cina dan yang diimpor dalam bentuk bahan baku serta dibuat di Bio Farma. Target Maluku tadi per hari berapa, Pak? Target itu 8.500. Ini dilakukan sebentar di 11 kabupaten kota. Semua. Jadi kemarin sudah dipimpin langsung oleh Forkopimda dan semua Forkopimda kabupaten kota. Kemarin kita sudah berapat, semua kabupaten sudah siap. Sehingga sekarang memang kemarin itu masalahnya di segmen-segmen itu. Mulai tenaga kesehatan, baru apa. Nah sekarang sekitar 1 juta ini, 1 juta vaksin per hari ini secara nasional. Nah kalau kata Maluku kurang lebih 8.500. Kasrul Selang pada kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kodam 16 Patimura dan Polda Maluku yang berinisiasi menggelar kegiatan launching serbuan vaksinasi COVID-19 menuju 1 juta vaksin. Lebih awal dari jadwal yang secara nasional baru akan dilaksanakan tanggal 1 Juli mendatang. Untuk mensukseskan pencanangan serbuan vaksin di Lapangan Merdeka Ambon pada Sabtu pagi, Kodam 16 Patimura dan Polda Maluku masing-masing mengerahkan 1.000 orang untuk menerima vaksin. Pantauan tim DMS Media Group di Tribun Lapangan Merdeka, proses vaksinasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat begitu antusias mendatangi lokasi untuk mendapatkan vaksin. Diketahui pemerintah bermaksud mempercepat pelaksanaan program vaksinasi. Mengingat makin tingginya kasus COVID-19 di beberapa daerah, niat pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi terbuka dengan mengalirnya pasokan vaksin COVID-19, baik AstraZeneca maupun Sinovac. Berdasarkan data terakhir, angka kesembuhan di Maluku mencapai 92,9%, sedangkan angka kematian sebesar 1,7%. Mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hingga tanggal 24 Juni, Maluku telah menerima vaksin dari Kemenkes RI sebanyak 189.920 vaksin. Rinciannya, 125.740 dosis Sinovac dan 64.180 dosis AstraZeneca. Jumlah warga telah tervaksin sebanyak 119.122 orang
dari target 1.312.326 orang. Pelaksanaan pemberian vaksin juga ditinjau oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Jeffrey Apoli Rahawarin, Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri, Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiau, Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri, juga Sekot Ambon AG Latuheru. Museum Siwalima Provinsi Maluku kembali menggelar lokakarya bedah koleksi Museum Siwalima tahun 2021 dengan tema Mengupas yang Silam Menyurat yang Menjelang. Diikuti 38 orang peserta siswa-siswi aktif SMA SMK yang berada di Kota Ambon. Kegiatan lokakarya bedah koleksi yang untuk kedua kalinya kembali dilakukan oleh Museum Siwalima pada tahun 2021 ini dibuka langsung oleh Kepala Museum Siwalima Jen Saya dan direncanakan berlangsung hingga 6 Juli 2021 dan para peserta yang akan dibagi dalam beberapa kelompok didampingi oleh narasumber sekaligus Dewan Juri. Kepala Museum Siwalima Provinsi Maluku Jen Saya saat memberikan sambutan kepada peserta di ruang teater Museum Siwalima Sabtu 26 Juni mengatakan lewat kegiatan yang dilaksanakan ini diharapkan peserta dapat memperoleh pengetahuan tentang seluruh koleksi yang berada pada Museum Siwalima. Selain itu lewat kegiatan ini juga dapat memicu para peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA SMK agar mampu mengupas nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai koleksi yang tersedia di museum agar semakin menarik untuk ditelusuri, dikupas, dan dimaknai oleh generasi muda. Dirinya menambahkan, narasumber yang mendampingi mereka ini juga akan membekali peserta dengan pengetahuan baik sejarah budaya, di mana koleksi ini berasal, sehingga bekal ini akan menjadi pegangan bagi seluruh peserta yang akan membedah koleksi. Selain itu diharapkan peserta dapat memberikan pesan moral dari sejarah budaya yang termuat dalam koleksi yang ada. Para peserta mendapat bekal awal itu untuk kemudian mengkaji lebih dalam atau membedah lebih dalam koleksi-koleksi yang nanti sebentar akan diundi. Tiap-tiap regu akan mendapat satu koleksi dan regu itu kemudian dapat mengkaji koleksi tersebut dan seminggu kami beri waktu untuk bekerja bersama dan nanti di tanggal 6 anak-anak bisa mempresentasikan apa yang sudah diperoleh dan apa yang sudah dikaji sehingga museum akan semakin mendapat data yang lebih akurat lagi tentang 12 koleksi yang akan dikaji oleh 12 regu yang mendaftar di tahun ini. Lebih lanjut dikatakan Saya, lewat kegiatan ini para peserta dapat menggali informasi terhadap koleksi yang dibedah karena pada koleksi terdapat begitu banyak nilai yang terpendam yang harus dikupas oleh peserta sehingga nilai diungkap dapat sampai pada generasi berikutnya sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih Covid. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi.
Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selamat ulang tahun.
Dalam serangkaian kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI lakukan kunjungan ke rumah produksi kerupuk rantang milik Suharni, warga Desa Taman Sari, untuk melihat proses pembuatan kerupuk rantang di lokasi sasaran TMMD. Memanfaatkan waktu, anggota TNI Kodim 0718 Pati lakukan kunjungan ke rumah produksi kerupuk rantang milik Suharni, warga Desa Taman Sari,